Di balik gerbang kuno alam iblis, tersembunyi di sebuah lembah sunyi yang jarang disentuh angin, tepat sebelum sebuah bukit di tengah hutan rimbun yang dipenuhi bayangan lembut. Terjadi pertemuan yang aneh namun memikat. Seekor makhluk menyerupai ular berwarna kuning dengan kaki mirip ayam berdiri tegak, menatap tanpa berkedip pada 3 sayuran hidup mungil yang baru saja keluar dari tanah. Mata mereka bersinar merah menyala, menyiratkan tekad yang jauh melampaui ukuran tubuh mereka. Untuk beberapa saat, tak ada satupun yang bergerak. Udara di antara mereka terasa menegang, seolah waktu sendiri menahan napas menyaksikan adu pandang yang sunyi. Lalu tiba-tiba, sang ular menyerang. Mulutnya terbuka lebar memperlihatkan taring besar yang berkilau tajam. Sekilas tampak seperti pertarungan mematikan, namun dengan cepat terungkap bahwa ini bukan pertempuran sengit, melainkan adu kelincahan ringan antar makhluk mungil yang tampak lucu dan menggemaskan. Ketegangan pun memudar, berganti dengan suasana riang penuh semangat. Di kejauhan, 2 sosok misterius memperhatikan permainan itu. Seorang pria berwujud aneh, kepalanya menyerupai elang namun tubuhnya manusia, menyaksikan dengan campuran bosan dan tertarik. Di sampingnya berdiri seorang wanita berbalut jubah gelap. Wajahnya tersembunyi di balik topeng tengkorak kambing yang tampak anggun, sekaligus menyeramkan. Mereka berdebat ringan tentang siapa yang akan menang. Sang wanita dengan penuh rasa ingin tahu menjagokan ular bernama Sasa, sementara si pria berkepala elang menaruh keyakinannya pada trio sayuran mungil itu. Di arena kecil itu, suasana kian memanas. Ketiga sayuran hidup bersiap melancarkan jurus pamungkas. Salah satu dari mereka mengangkat rekannya tinggi ke udara, sementara yang ketiga memberi semangat dengan sorakan kecil. Sayuran yang diangkat melesat maju dengan gaya layaknya pukulan super, menghantam lurus ke arah lawannya. Namun Sasa, dengan refleks secepat dewa, menunduk menghindar dengan mudah. Ia sempat tersenyum penuh kemenangan, tapi sekejap kemudian menjerit kecil ketika dedaunan dari kepala lawannya melesat dan mengenai lehernya. Sang ular jatuh terguling, merengek manja seperti anak kecil yang kalah dalam permainan, lalu berlari menjauh dengan wajah kecewa. Sorak kemenangan pun menggema. Tim Mandragura bersorak gembira, melompat-lompat penuh kebanggaan. Si pria berkepala elang tertawa keras, menyombongkan kemenangan sempurna bagi pasukan sayuran, sementara wanita bertopeng hanya menggeleng, tetap bersikeras bahwa Sasa sudah berjuang dengan luar biasa. Beberapa saat kemudian, suasana berubah menjadi lebih tenang. Salah satu mandragura kecil dengan riang bercerita tentang kemenangan terbarunya kepada seorang pria tinggi, berambut hitam dengan mata lembut dan aura ketenangan. Dialah tokoh utama kita. Ia hanya tersenyum lembut mendengarkan ocehan kecil itu. Lalu ia mengambil sedikit kil dari sebuah toples kecil dan mulai mengoleskannya pada tubuh si mandragura. Menepuk kepala sang makhluk mungil dengan penuh kasih. Makhluk kecil itu meringkuk nyaman di telapak tangannya, menutup mata dengan ekspresi bahagia, seolah seorang anak yang baru saja diberi permen manis. Tokoh utama tidak begitu mengerti mengapa gel itu membuatnya begitu senang, tapi ia terus melakukannya dengan kesabaran yang lembut. Tak jauh dari sana, di sebuah lapangan terbuka yang diterangi cahaya mentari hangat, seorang gadis kecil berambut panjang dengan mata berwarna kuning berlari mendekat sambil bertanya lembut kepada seorang pria yang ia panggil Paman. Apakah makanannya sudah siap? Pria itu, Paman Namgizik, berdiri di depan kompor menyala dengan semangat membara di matanya. Tangannya cekatan membolak-balik bahan masakan seperti seorang juru masak profesional, menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa hidangan barunya kali ini pasti akan membuat sang gadis terpesona. Gadis itu membawa sekeranjang telur dan bersikeras agar bahan itu dimasukkan ke dalam masakan. Nam tertegun sejenak, lalu matanya berbinar penuh inspirasi. Ia memuji kecerdikan sang gadis, menambahkan telur ke dalam wajan, dan memasak dengan semangat baru, memainkan 2 kompor sekaligus, bahkan bermain dengan api dengan keahlian luar biasa. Gadis kecil itu hanya bisa terpukau menyaksikan kemampuan sang paman yang luar biasa. Akhirnya, hidangan itu selesai. Nam menyajikan sepiring nasi goreng kimchi yang mengepul harum, penuh warna dan rasa. Gadis kecil itu menelan ludah, siap mencicipi, namun Nam menahannya dengan lembut, mengatakan bahwa mereka harus menaburkan biji wijen terlebih dahulu. Ia menuruti dengan sabar meski nyaris tak tahan menunggu. Begitu hidangan selesai, semua pun dipanggil untuk makan bersama. Dari arah pepohonan, tokoh utama muncul sambil menggendong mandragura yang sudah tertidur pulas di lengannya. Tertarik oleh aroma yang menggoda, pria berkepala elang dan wanita bertopeng kambing ikut bergabung. Nam tersenyum bangga dan mempersilakan semuanya untuk menikmati hidangannya. Begitu suapan pertama menyentuh lidah sang gadis, matanya membelalak, seolah dunia di sekitarnya meledak dalam keajaiban rasa. Ia bersorak gembira, memuji dengan penuh semangat, dan Nam hanya tersenyum malu, menyarankan agar ia makan lebih banyak jika suka.
Wanita bertopeng turut memuji, membuat Nam tersipu, bahkan bernyanyi dengan riang, jelas terpikat oleh pesona sang wanita misterius. Sementara itu, tokoh utama mencicipi 1 sendok nasi goreng itu, lalu menatap ke bawah, menemukan mandragora kecil tertidur tenang di lengannya, mendengkur lembut seperti anak kucing. Gadis kecil itu meminta porsi kedua, dan Nam langsung berlari seperti pelari cepat, matanya menyala penuh semangat. Tawa hangat mengisi udara, bercampur dengan aroma bumbu dan suara minyak yang masih mendesis di wajan. Matahari menurunkan sinarnya yang keemasan ke lembah Zamrud. Pegunungan di kejauhan berdiri megah seperti penjaga abadi. Tokoh utama memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum dengan tenang. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa entah bagaimana, di tengah dunia para iblis yang penuh misteri, ia telah menemukan kehidupan yang benar-benar ia syukuri. Dan semua itu bermula pada hari ketika langit tiba-tiba terbelah oleh pusaran besar. Sebuah gerbang berputar penuh ancaman dari mana makhluk-makhluk mengerikan keluar. Wujud mereka begitu menakutkan, dengan cakar tajam dan bentuk yang terdistorsi, mata mereka bersinar merah menyala, membawa kekacauan ke dunia manusia. Mereka menyerbu tanpa ampun, menghancurkan kota dan menghapus kedamaian, menjerumuskan dunia ke dalam masa kelam yang seolah tak berujung. Dengan umat manusia yang berada di ambang kehancuran, secercah harapan muncul dalam bentuk sekelompok manusia terpilih yang disebut para pemburu. Mereka yang terbangun dengan kekuatan mana dan memperoleh kemampuan luar biasa. Para pemburu ini bangkit melawan, bertarung dengan keahlian dan kegigihan yang luar biasa, membentuk garis pertahanan terakhir yang rapuh bagi umat manusia. Seiring waktu berlalu, kota-kota mulai berdiri kembali dari puing-puing. Kehidupan perlahan berlanjut meski luka masa lalu masih membekas di dalamnya. Ancaman belum sirna dan para pemburu terus berjuang tanpa henti melawan gelombang makhluk iblis, seringkali berhasil menahan serangan. Namun tak pernah cukup untuk menghentikan banjir makhluk yang terus muncul tanpa akhir. Jumlah pemburu kian menipis dan dalam keputusasaan, umat manusia melahirkan gagasan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, menciptakan makhluk buatan yang dirancang semata untuk melawan para iblis. Mereka disebut Chimera Hunter. Makhluk buatan ini lahir dari perpaduan kelam antara tubuh para tahanan, binatang dari bumi maupun alam iblis, serta kekuatan mentah dari sel monster. Laboratorium khusus segera dibangun di berbagai tempat, didorong oleh tekad keras untuk bertahan hidup dan harapan tipis akan kemenangan. Para ilmuwan paling jenius dan para pemburu paling terampil membentuk persatuan luar biasa antara ilmu pengetahuan dan kekuatan tempur. Karya mereka menaikkan tingkat kehilangan korban di medan pertempuran dan menyelamatkan banyak jiwa manusia. Puluhan tahun kemudian, di bawah langit malam, di dalam laboratorium Chimera ilegal, 2 ilmuwan berjalan menyusuri koridor dengan membawa senter sebagai cahaya penuntun. Mereka menuju ruang khusus untuk memeriksa subjek eksperimen ke-17, sambil berbicara pelan dan berharap segera bisa pulang setelah pemeriksaan selesai. Namun, langkah mereka terhenti begitu tiba di depan ruangan itu. Di sana tergeletak makhluk besar yang tampak mengerikan. Salah satu ilmuwan hendak mendekat, namun rekannya segera menahan dan memperingatkan bahaya yang mungkin terjadi. Ilmuwan pertama bersikeras bahwa otak subjek sudah rusak dan tidak akan bergerak tanpa perintah, lalu bertanya-tanya apakah pembusukan di tubuhnya merupakan efek samping eksperimen. Mata kuning di kedua lengannya dan bentuk menyerupai naga. Lengan kanannya nyaris tanpa kulit, memperlihatkan jaringan otot yang tak kunjung pulih. Setelah beberapa saat memandangi pemandangan itu, keduanya berbalik, sepakat bahwa makhluk tersebut akan segera dianggap gagal dan dibuang. Subjek itu dibiarkan terikat di lehernya, terkurung dalam sel gelap bagai tahanan perang yang terlupakan. Beberapa jam kemudian, di ruang direktur, kedua ilmuwan melapor bahwa kondisi subjek 17 sudah kritis. Tubuhnya rusak parah, dan mereka memperkirakan makhluk itu hanya mampu bertahan kurang dari sebulan. Sang direktur terdiam lama sebelum akhirnya memberi perintah tegas. Subjek 17 akan dikirim ke garis pertahanan gerbang, bertugas menjaga bagian belakang agar para pemburu dapat mundur dengan aman. Ia juga memerintahkan agar tidak ada perintah kembali yang ditanamkan, menjadikannya pengorbanan yang akan menunggu akhir di kegelapan. Tak lama kemudian, subjek 17 berdiri di tengah dataran berbatu di alam iblis, dikelilingi oleh gerombolan makhluk mengerikan. Seekor monster raksasa dengan rahang penuh taring menerjangnya, dengan memusatkan kekuatan di lengannya, semuanya lenyap hanya dengan satu serangan cepat. Tanah bergetar hebat, dan dari bawah muncul serangga kolosal dengan wujud yang lebih menakutkan. Dengan kaki menghentak tanah, tanpa gentar subjek 17 melompat tinggi, mengayunkan cakar tajam bagai pedang raksasa, membelah tubuh musuh hingga hancur berkeping. Ia kemudian memusatkan energi besar ke dalam sebuah bola kecil,
dan melepaskan ledakan dahsyat yang menghapus semua sisa kehidupan di sekitarnya, meratakan bukit di depannya menjadi abu. Para pemburu yang melihatnya terpaku, kagum, sekaligus gentar atas kekuatan yang nyaris tak terbayangkan itu. Salah satu pemburu berteriak bahwa gerbang belum menunjukkan tanda-tanda penutupan. Namun, yang lain membalas bahwa selama mereka memiliki subjek 17, berapapun jumlah musuh yang datang, tidak akan berarti. Seorang pria mengangkat pedang dan menebas seekor monster di udara, berkata bahwa tugas mereka hanyalah menyingkirkan makhluk yang berhasil lolos. Sesaat kemudian, sinyal penutupan gerbang merah muncul, dan para pemburu bersiap mundur. Saat mereka berlari menuju pintu keluar, seekor monster besar lain muncul, dan subjek 17 langsung bergerak menahannya untuk memberi waktu bagi mereka melarikan diri. Seorang pemburu perempuan bertanya, apakah mereka tidak sebaiknya menyelamatkan subjek 17 itu, mengingat biayanya yang sangat tinggi. Namun sang pemimpin menolak, mengatakan bahwa perintah sudah jelas, dan makhluk itu tidak akan bertahan lama lagi. Gadis itu melihat ke belakang, merasa iba, karena keselamatan mereka bergantung pada pengorbanan makhluk tersebut. Namun, pemimpin mereka menganggapnya tak perlu dirisaukan. Menurutnya, subjek buatan tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti perintah. Di medan pertempuran, subjek 17 menerima hantaman keras pada mata di lengannya, lalu membalas dengan serangan yang memutus tangan monster. Para pemburu yang melarikan diri yakin bahwa ia hanyalah alat tanpa jiwa, diciptakan untuk bertahan sampai akhir. Tubuhnya kehilangan lengan kanan sepenuhnya, namun bukannya mundur. Ia mengerahkan kekuatan terakhirnya dan melepaskan serangan petir yang mengguncang bumi, memusnahkan musuh terakhir hingga tak bersisa. Ketika semua pemburu telah pergi, subjek 17 berdiri di antara sisa-sisa makhluk yang telah ia kalahkan. Tubuhnya lemah dan nyaris tak mampu berdiri. Ia teringat bahwa dirinya dilarang untuk kembali, meskipun misinya belum selesai. Dalam kesunyian, ia akhirnya rebah setelah mengalahkan 1.823 makhluk, memastikan tak satu pun pemburu gugur hari itu. Saat kesadarannya memudar, ingatannya berputar, fragmen masa lalu yang tak pernah tercatat. Ia pernah menjadi seorang anak manusia, ditangkap pada usia 9 tahun, dan dibawa ke laboratorium. Kenangan itu berputar dalam benaknya seperti bayangan yang tak dapat ia pahami. Semuanya bermula 79 tahun yang lalu ketika ia ditinggalkan di panti asuhan tanpa nama. 9 tahun kemudian, ia diusir karena melukai temannya dengan batu setelah diejek, lalu pingsan di tengah salju. Dua pria menemukannya di jalan dekat sebuah mobil hitam dan terkejut melihat seorang anak sendirian di hari dingin itu. Ia dibawa ke laboratorium, diikat, dan diberi nama nomor 17. Eksperimen dimulai dengan suntikan larva sutra jenis S+. Para ilmuwan menunggu efeknya, namun bocah itu tetap tenang, tubuh dan pikirannya utuh, tidak terjadi apa-apa. Maka mereka melanjutkan eksperimen, menambahkan bahwa tubuh bocah ini sangat unik dan terus amati hingga ada reaksi. 64 tahun yang lalu, bocah itu muncul di sebuah kota yang diserang makhluk iblis. Ia berdiri di antara warga sipil dan monster, mengangkat tangan, lalu melepaskan energi yang menghancurkan ancaman dalam sekejap. Seorang wanita memeluk anaknya dan tersenyum berterima kasih. Sementara rekan pemburu meminta maaf karena membebani, namun ia hanya menjawab bahwa tidak apa-apa. 59 tahun lalu, ketika ia telah dewasa dan terus bertarung, ia tiba-tiba terdiam, menatap kehancuran di sekitarnya, dan bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan di sini. Seorang ilmuwan menatapnya dengan senyum aneh, dan berkata bahwa efek samping akhirnya muncul. 54 tahun kemudian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia telah menjadi pemburu kelas S dengan lebih dari 500 sel monster di tubuhnya. Penampilannya kini setengah manusia, setengah makhluk buas dengan bulu putih di punggung dan leher, serta lengan kanan tanpa kulit. Ia dijuluki keberhasilan terbesar laboratorium. 20 tahun kemudian, ia hanya dikenal sebagai nomor 17, kehilangan seluruh sisi kemanusiaannya. Setelah salah satu pertempuran, seorang gadis memberikan potongan daging ayam kepadanya. Ia memakannya langsung, membuat sang gadis tertawa, canggung, sementara yang lain menghindar. Dan kini, di masa sekarang, setelah tak terhitung banyaknya misi diselesaikan, tubuh subjek 17 terbaring diam di alam iblis, tempat ia bertarung hingga napas terakhirnya. Tulangnya beristirahat di bawah sinar matahari yang terbit di balik pegunungan berbatu. Namun tiba-tiba, tulang-tulang itu mulai bergerak. Energi aneh turun dari langit, menyentuh sisa tubuhnya dan makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Dengan kekuatan 527 sel monster di dalam dirinya, Chimera Hunter nomor 17 mulai bangkit kembali. Daging perlahan tumbuh menutupi tulang, urat dan jaringan menyatu, hingga ledakan energi tiba-tiba mengguncang tanah. Asap tebal mengepul di kakinya, lalu perlahan menghilang, menyingkap sosok seorang pria tampan dengan sorot mata tenang.
bentuk dewasa dari seorang anak yang terlahir kembali sebagai manusia. Dialah tokoh utama kita, Chion. Berdiri seorang diri di tengah jajaran pegunungan menjulang, tubuhnya tanpa sehelai benang dan liar seperti makhluk buas, Chion membiarkan kekuatan istimewanya bangkit. Cakar tajam memanjang dari jari-jarinya, berkilau di bawah cahaya, mengisyaratkan bahwa ia hanya tampak sebagai manusia di permukaan. Ia menyadari telah lama terdampar di alam iblis, dan tanpa upaya apapun dari laboratorium untuk menjemputnya, ia menerima kenyataan sunyi bahwa dirinya telah dibuang. Pergelangan tangannya pun tak lagi menunjukkan nomor eksperimen, dan berkata bahwa ia tidak perlu lagi kabur dari laboratorium itu lagi. Ia menatap tubuhnya, kini menjadi wadah bagi kemampuan makhluk abadi, kekuatan untuk bangkit hingga 3 kali, selama inti kehidupannya tak hancur. Namun, di balik semua itu, keraguan tetap mengendap. Dahulu ia diberitahu bahwa sel manusia dan sel iblis tak akan pernah bisa menyatu. Tapi kini tubuhnya berdiri utuh, sempurna, tanpa cacat. Kabut yang dulu membungkus pikirannya lenyap, dan sihir yang mengekang kehendaknya telah sirna sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, Chion bernapas bebas, dan dengan nada pelan namun tegas, ia menyatakan bahwa kehidupannya sebagai subjek 17 telah berakhir. Mulai sekarang ia akan hidup sebagai manusia biasa. Ia berusaha mengingat namanya sendiri, dan samar-samar terngiang suara seorang pengasuh panti asuhan yang pernah menyemangatinya untuk hidup demi membantu sesama. Chion Do-won. Begitulah nama yang diberikan padanya. Ia tersenyum tipis, bertanya dalam hati, apakah seseorang dari daerah kumuh benar-benar bisa menolong siapapun? Sinar mentari hangat menyentuh kulitnya, dan di bawah cahaya itu, ia berdiri tenang, merenungi arah hidupnya. Sesaat, terlintas pikiran untuk membalas dendam pada manusia, namun di dadanya tak ada bara kebencian, tak ada kehausan untuk balas menuntut. Pikiran itu pun menguap, tergantikan oleh kesadaran Henning bahwa ia tak akan kembali ke dunia manusia. Ia harus menapaki langkah berikutnya di sini. Mungkin suatu hari ia akan kembali bertemu manusia. Tapi untuk saat ini, dengan cahaya mentari di depan dan hati tanpa beban, ia bertekad menjalani hidupnya sebagai manusia biasa. Melangkah lebih dalam ke wilayah iblis, ia mendadak tersadar sudah lama tak mengenakan pakaian. Pemandangan berganti ke hamparan rumput hijau di tepi sungai yang mengalir jernih. Chion menatap sekeliling, berpikir bahan apa yang bisa ia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Ia bergerak di antara semak seperti manusia liar setengah jinak, matanya menyapu setiap sudut, hingga pandangannya tertumbuk pada sosok seekor burung raksasa yang tergeletak diam di atas rumput. Rasa ingin tahunya mendorong langkahnya mendekat. Tubuh makhluk itu tak menunjukkan luka apapun, membuatnya menduga bahwa ia adalah monster kuat yang tumbang akibat racun dalam perebutan wilayah. Tanpa ragu, Chion memutuskan memanfaatkan kulit dan bulunya untuk dijadikan pakaian. Dengan sekejap ototnya terlihat, lengan kanannya berubah menjadi bilah besar tajam berkilau. Ia bersiap memposisikan diri untuk mengiris bagian perut dan membuat potongan sepanjang anggota tubuh. Begitu torehan pertama terbentuk, semburan aura beracun berwarna ungu pekat memancar keluar. Namun, Chion terus bekerja, menguliti dengan tekun hingga tubuh burung itu bersih, tampak pucat seperti unggas yang baru dicabuti bulunya. Ia mengamati hasilnya dengan rasa puas. Percobaan pertamanya berjalan sempurna. Ia membawa kulit itu ke sungai untuk dicuci, tapi segera menyadari teksturnya sangat kaku. Mengingat sifat kulit monster, ia keluar dari air, menaruh kulit basah di atas rumput, lalu memukulinya tanpa henti, menumbuknya hingga lembut dan lentur. Setelah usaha panjang, kulit itu akhirnya menyerah pada tangannya. Sambil memeriksa ukurannya, ia tak menyadari bahwa di belakangnya, kepala burung itu perlahan menyala dengan api aneh. Makhluk yang semula diam tiba-tiba membuka matanya dengan kesakitan, sadar bahwa dirinya dikuliti saat masih bernapas, dan kini menatap manusia yang sedang sibuk dengan kulitnya. Tanpa tergesa, Chion membuat lubang untuk lehernya, mengenakan kulit itu, dan tampil seperti manusia purba berpakaian sederhana. Pakaian itu pas di tubuhnya, meski masih menyisakan aroma racun samar. Saat menoleh, ia melihat burung itu menggeliat dalam derita. Ia tertegun sejenak, kemudian tersenyum lembut dan bertanya-tanya apakah makhluk itu belum benar-benar tiada. Burung itu mengangguk pelan, seolah mengerti. Melihatnya dengan seksama, Chion menyimpulkan bahwa itu pasti jenis monster abadi, sanggup menahan rasa sakit dan bertahan hidup. Dahulu, mungkin ia akan menghabisinya tanpa pikir panjang. Namun kini, melihatnya lemah dan tak berdaya, ia memilih untuk melepaskannya. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa ini adalah kehidupan kedua mereka, dan semoga kali ini mereka bisa menjalani hidup dengan baik. Ia meninggalkan makhluk itu dengan janji akan bertemu lagi bila takdir mempertemukan mereka. Perjalanannya berlanjut, mencari tempat tinggal, ia memasuki gua gelap, namun dindingnya retak dan dari celahnya muncul lipan raksasa.
Makhluk itu menyerang, tapi Cion menebasnya menjadi potongan dalam satu gerakan cepat. Gua itu pun ia tinggalkan, terlalu suram untuk dihuni. Ia melanjutkan perjalanan ke pegunungan salju, di mana seekor binatang besar rebah di sisinya. Namun tempat itu pun ia tolak karena minim sumber makanan. Gua lain terlalu lembab, dan daerah berikutnya terlalu panas untuk ditempati. Akhirnya, ia berdiri di tepi tebing tinggi, matanya membelalak menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Padang luas membentang, diapit hutan lebat, dan air terjun kristal yang jatuh lembut ke sungai di bawah. Ia tak pernah membayangkan alam iblis bisa seindah ini. Dengan satu lompatan, ia turun dan mulai menjelajah. Sungai di bawah berlimpah ikan, dan ia berpikir betapa nikmatnya memanggangnya, seperti santapan perkemahan. Sungai itu tampak baginya seperti tempat penangkaran alami, sempurna untuk menopang kehidupan. Udara segar mengisi paru-parunya, bunga-bunga bermekaran dalam warna-warna cerah, dan di tengah ketenangan itu, senyum lembut menghiasi wajahnya. Senyum dari seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian. Akhirnya, ia menemukan tempat yang sempurna untuk membangun sebuah rumah. Tempat yang kelak akan ia beri nama sesuai dirinya sendiri. Jauh di sudut lain dari alam iblis, udara tiba-tiba bergetar menandakan adanya gangguan. Kilatan petir menyambar melintasi kehampaan saat sebuah portal biru terang terbuka, merobek ruang di antara dunia. Dari dalamnya melangkah keluar sebuah robot kecil, tubuh logamnya memancarkan aura berbahaya yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Sorot matanya menyala merah bagai bara api, menelusuri tanah asing itu dengan tatapan tajam, bertanya-tanya apakah ini benar-benar alam para iblis. Tokoh utama mengangkat tangannya dan berucap lirih bahwa pemandangan ini harus dibersihkan. Dengan satu gerakan menyapu, puluhan pohon raksasa tumbang dalam sekejap. Suara batang yang roboh bergema panjang di lembah yang sunyi. Ia menatap hasil kerjanya dan mengangguk puas, yakin tempat ini cukup layak. Melangkah di antara batang pohon yang berserakan, ia memilih yang terbaik untuk disimpan dan digunakan nanti. Pandangannya kemudian beralih ke tanah yang tidak rata, masih terlalu liar untuk dijadikan pondasi. Ia kembali mengangkat lengannya dan, dengan satu ayunan mantap, bumi seolah merespons kehendaknya. Permukaannya mendatar dan bersih, berubah menjadi hamparan luas yang sempurna untuk membangun rumah. Ia berpikir bahwa sinar matahari akan menyentuh tempat ini dengan baik, menjadikannya lokasi ideal untuk hunian barunya. Mengumpulkan batang-batang kayu itu, ia mulai menata fondasi, menegakkan tiang-tiang sudut, dan membentuk struktur awal. Sambil bekerja, muncul pikiran aneh di benaknya. Mungkin inilah yang disebut dengan kehendak bebas, saat tangan bergerak mengikuti irama hati. Rasa tenang meresap dalam dirinya ketika membangun rumah pertamanya. Papan-papan disusun menjadi lantai, dan karena tidak memiliki paku, ia menggunakan cara yang tidak lazim. Lendir dari monster siput yang dapat merekatkan batang kayu dengan kuat. Setelah mengering, bahan itu akan mengeras layaknya batu, dan sekaligus berfungsi sebagai lapisan pelindung dari air. Setelah sentuhan terakhir selesai, rumah kayu itu berdiri megah. Auranya berat, bahkan sedikit menakutkan. Namun tokoh utama yakin tak ada makhluk berani mendekat. Bagi dirinya, rumah itu terasa hangat, hampir nyaman, meski ia masih merasakan ada sesuatu yang kurang. Pikirannya melayang pada kenangan lama sebelum gerbang alam iblis terbuka, sebuah gambaran dari dunia manusia, di mana seorang pria bermain bersama keluarganya dan seekor anjing di halaman dengan tanaman tumbuh di sekitarnya. Ia tahu, makhluk seperti anjing tidak akan mampu hidup di sini. Maka ia berpikir untuk menanam sayuran, meski belum tahu mana yang cocok. Teringat akan pegunungan bersalju di dekat situ, ia memutuskan untuk mencari tanaman mandragora. Segera, ia pun menapaki lereng gunung bersalju, menembus badai dingin demi menemukan tanaman langka yang hanya tumbuh di puncak gunung. Hujan salju yang lebat membawa kembali kenangan pahit, hari saat ia dibawa ke laboratorium pada usia 9 tahun. Saat itu, bukan ketakutan yang ia rasakan, melainkan kelegaan karena tidak lagi harus berjuang melawan kelaparan dan kedinginan. Kini, ketika energi sihir semakin pekat di udara, ia tahu bahwa tujuannya sudah dekat. Tak lama, daun berbentuk hati muncul dari balik salju. Ia tersenyum, puas karena perjalanannya tidak sia-sia. Tanaman mandragora itu adalah makhluk lembut, menyerupai ikan matahari, begitu sensitif hingga dapat gugur hanya karena sedikit tekanan. Dengan hati-hati, ia memilih yang masih muda, yang lebih mudah menyesuaikan diri. Saat ia mencabut yang pertama, ia bersiap mendengar jeritan khas mereka, namun tidak ada suara. Makhluk kecil itu justru tertidur tenang di telapak tangannya. Bingung, ia mencoba lagi, dan yang kedua hanya mengeluarkan suara samar. Begitu pula yang ketiga, ia tertegun, menyadari bahwa mereka sedang mengigau dalam tidur. Di dunia manusia, mandragora yang dibudidayakan sering kehilangan hidupnya karena stres. Tetapi yang satu ini tetap tenang. Ia berpikir, mungkin karena sel mandragora
pernah disuntikkan ke dalam tubuhnya, sehingga mereka menganggapnya sebagai sesama. Ia menerima kenyataan itu dan memutuskan membawa mereka pulang, berniat menanam dan merawatnya hingga dewasa, lalu membuat teh dari akar mereka dan menikmati buahnya sebagai kudapan. Ia mengingat satu hal penting. Buah mandragora akan beracun jika diambil dengan paksa, maka ia bertekad memperlakukan mereka dengan lembut. Tiba-tiba, suara asing menggema di tengah badai. Samar tapi akrab di telinganya. Pemburu, pikirnya, bertanya-tanya mengapa ada orang berani datang sejauh ini. Senyum tipis terukir di wajahnya, mungkin ia akan pergi untuk memeriksa gerbangnya. Di sisi lain gunung, dua pemburu tengah berjuang mati-matian melawan kawanan kelinci iblis. Dikhianati dan ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka yang melarikan diri, keduanya kini terpojok dan kelelahan. Salah satu mencoba menahan serangan dengan perisai yang mulai retak, sadar pertahanannya tak akan bertahan lama. Dalam ketakutan, keduanya menyesali keputusan meninggalkan pekerjaan lama demi mengejar perburuan seorang pemburu chimera yang hilang. Saat pelindung mereka hancur, kawanan kelinci itu menerjang, mata mereka memancarkan amarah yang mengerikan. Namun, sebelum semuanya berakhir, sesuatu menghantam tanah di belakang para makhluk itu. Salju terlempar ke udara, menutupi pandangan. Saat debu putih mengendap, sosok seorang pria tampak berdiri sendirian. Chion, mengenakan pakaian kusam yang tampak primitif. Aura kuatnya memancar seperti gelombang, membuat semua kelinci iblis itu berlari ketakutan tanpa berani menoleh lagi. Kedua pemburu itu terdiam, hampir tak percaya, sebelum memperkenalkan diri sebagai Kim dan Song. Chion membalas dengan menyebutkan namanya, namun Kim tampak kebingungan, belum pernah mendengar nama itu. Ia juga heran dengan penampilan Chion yang aneh. Chion bertanya apa tujuan mereka datang ke tempat berbahaya ini, dan keduanya mengakui bahwa mereka melakukannya demi uang. Kim menjelaskan bahwa laboratorium mengirim mereka untuk mencari pemburu chimera yang menghilang di alam iblis. Seketika tubuh Chion menegang, mengira mereka datang untuk mencarinya, namun ketegangan itu hilang ketika Kim menjelaskan bahwa target mereka adalah sebuah mesin yang melompat keluar gerbang. Chion lalu bertanya tentang persediaan mereka, dan Song menjawab dengan getir bahwa rekan-rekan mereka telah berkhianat dan melarikan diri membawa semua perbekalan. Dari situ, Chion menyadari bahwa para pengkhianat itulah yang kini membawa batu gerbang. Sebuah gambaran muncul, Kim memperingatkan bahwa terlalu lama berada di alam iblis bisa berakibat fatal bagi pemburu dengan peringkat tertentu. Dengan nada putus asa, keduanya memohon bantuan Chion agar bisa kembali pulang. Salah satunya bahkan menyebut bahwa istrinya sedang mengandung. Chion tiba-tiba merasakan kehadiran yang aneh, lalu melompat menjauh dengan kecepatan luar biasa, hingga membuat para pemburu tertegun. Tak jauh dari sana, seekor robot kecil bermata bundar berdiri di tepi tebing, tampak ragu untuk melangkah maju. Di belakangnya, 3 pemburu mendekat dengan hati-hati. Salah satunya membawa perisai dan tombak, berteriak penuh semangat bahwa inilah satu-satunya kesempatan mereka. Saat mereka melompat untuk menyerang, robot itu berbalik. Matanya menyala merah terang, menandakan ia telah memasuki mode pertempuran. Menyadari mereka sebagai ancaman, Chion bergerak cepat menuju hamparan salju tandus di kejauhan. Pemandangan yang menyambutnya penuh isyarat keputusasaan, jejak pertempuran yang baru saja terjadi. Permukaan salju putih ternoda oleh warna gelap, dan di antara butiran beku, berserakan ransel serta perlengkapan manusia yang telah hancur. Chion menyadari bahwa ia datang sedikit terlambat. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Berbagai jejak kaki yang tidak beraturan, berlapis-lapis di permukaan salju. Ia teringat penjelasan tentang tubuh chimera yang terbentuk dari logam cair, dan dari situ muncul sebuah dugaan. Jika benar demikian, maka makhluk itu pasti memiliki kemampuan berubah bentuk. Karena bahan logam cair amat langka, Chion memperkirakan ukurannya tak mungkin besar. Meskipun demikian, gagasan tentang makhluk kecil yang mampu mengalahkan 5 pemburu berpengalaman sendirian membuatnya terkesima. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya, tanda kekaguman atas kekuatan luar biasa itu. Di sisi lain, Kim berusaha menopang Song yang nyaris tak mampu berdiri. Dengan suara lirih, Kim memintanya bertahan. Namun, nada Song berat dalam keputusasaan. Ia merasa tubuhnya rusak, terkontaminasi oleh energi kegelapan yang mengalir di nadinya. Kim berusaha menguatkannya, mengingatkan bahwa istrinya sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Namun Song telah tenggelam dalam keputusasaan. Matanya berkaca-kaca saat ia memohon kepada Kim agar menyampaikan pesannya pada sang istri. Air mata mengalir di wajahnya, dan ia menunduk dalam pasrah. Kim menolak menyerah. Ia menggenggam lengan Song erat-erat, menangis seperti anak kecil, dan memohon agar sahabatnya tidak berhenti berjuang. Ia percaya keajaiban bisa datang kapan saja. Tepat pada saat itu, pandangan mereka beralih dan membeku ketika melihat Chion berjalan mendekat, sambil membawa barang-barang mereka di punggungnya.
Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kim bereaksi spontan, berlari ke arah Cheon lalu berlutut, memohon dengan nada putus asa agar mereka diberi kesempatan hidup. Cheon berhenti sejenak, sedikit terkejut, mengingat bahwa ia tidak pernah menyebutkan tentang batu gerbang pada mereka. Kim yang masih berurai air mata mengakui bahwa ia tahu hukum dunia iblis. Siapa menemukan adalah pemilik, namun ia tetap memohon belas kasihan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan 2 lembar cek masing-masing bernilai 10 juta won dan menawarkannya kepada Cheon sebagai penebusan atas keselamatan mereka. Suara Kim terdengar begitu tulus, penuh ketakutan dan harapan. Cheon memahami bahwa 20 juta won adalah jumlah besar, dan ia berpikir betapa bergunanya uang itu bila nanti ia kembali ke dunia manusia. Ia menerima cek itu dan memberikan 1 batu gerbang kepada Kim. Tanpa menunda, Kim segera menggunakannya untuk membuka portal, lalu membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Namun sebelum mereka sempat pergi, Cheon memanggil mereka kembali dan bertanya dengan tenang tentang harga 1 batu gerbang. Ketakutan melintas di mata Kim saat ia menjawab bahwa nilainya 10 juta won. Ia tampak cemas, takut terjadi sesuatu yang buruk di saat genting ini. Cheon hanya tersenyum lembut dan menyerahkan 1 batu gerbang lagi, menyebutnya sebagai kembalian untuk sisa 10 juta won itu. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cheon mendekati Song dan mulai menyalurkan energi kehidupan ke dalam tubuhnya. Wajah Kim memucat karena terkejut dan cemas, mengetahui bahwa tindakan itu sangat berisiko. Jika sedikit saja terjadi kesalahan, baik pemberi maupun penerima bisa gugur. Namun Cheon tetap tenang. Fokusnya tak tergoyahkan, meski Kim hampir tak sanggup menatapnya. Tak lama kemudian, aliran energi gelap dalam tubuh Song berhasil dimurnikan sepenuhnya. Perubahan itu begitu cepat dan nyata. Mata Song membelalak, napasnya kembali teratur, dan kekuatannya pulih. Dalam keharuan, ia memeluk Kim sambil menangis bahagia. Berulang kali mengucapkan bahwa mereka benar-benar bisa pulang. Kim hanya terpaku, terperangah menyaksikan keajaiban yang baru saja terjadi di depan matanya. Cheon berbalik pergi, sementara Song terus membungkuk, berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikan itu. Kim masih berdiri diam, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ia tahu betapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk memurnikan energi kegelapan, dan pertanyaan tentang siapa sebenarnya Cheon Do-won. Cheon akhirnya kembali ke rumahnya yang sederhana. Melihat tempat itu masih utuh, ia merasa bersyukur karena tak ada makhluk buas yang mendekat selama ia pergi. Namun suara samar menarik perhatiannya. Ia menunduk dan melihat makhluk kecil bernama Mandragora yang dibawanya kini mulai terbangun. Ia menggali tanah dengan hati-hati dan menanam mereka satu persatu. Ekspresi mereka tampak murung. Dan Cheon bertanya-tanya, apakah kesedihan itu muncul karena mereka dibawa paksa atau karena rasa lapar. Ia menyalurkan sedikit energi melalui ujung jarinya, dan seketika wajah kecil itu berseri penuh sukacita. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Ia kembali merasakan kehadiran asing, aura yang sama seperti sebelumnya. Dari balik semak, sepasang mata bercahaya menatapnya. Mesin Chimera yang kabur dari laboratorium kini tengah mengawasinya. Cheon tidak mengerti apa yang diinginkan makhluk mekanis itu darinya. Jika memang memiliki maksud tertentu, seharusnya ia muncul secara terbuka. Mengabaikannya sejenak, Cheon meletakkan cek di samping lalu membuka barang-barang yang dibawanya. Ada pakaian, alat masak portabel, pembakar, beberapa batu gerbang tambahan, dan kantung tidur. Tanda bahwa para pemburu itu telah mempersiapkan perjalanan dengan matang. Saat memeriksa lebih dalam, ia menemukan sebungkus ramen, dan sekelebat kenangan muncul. Saat terakhir kali ia memakannya di panti asuhan semasa kecil. Sebuah senyum hangat menghiasi wajahnya, dan ia memutuskan untuk memasaknya. Ia keluar mengambil air di sungai menggunakan panci, tetapi tiba-tiba seekor ikan iblis melompat ke arahnya. Dari kejadian itu timbul sebuah ide. Orang sering menambahkan bahan tambahan ke ramen, jadi mengapa tidak ikan ini? Ia membayangkan rasanya pasti menarik. Ia memanjat pohon, mengambil telur dari sarang monster, dan memetik tanaman mirip daun bawang sebagai pengganti. Kembali ke panci, ia memasukkan semua bahan sekaligus dan menyalakan pembakar, sambil bergumam bahwa petunjuk memasak ramen tidak pernah menyebut kapan waktu yang tepat menambahkan bahan-bahan tersebut. Tak jauh dari sana, Chimera memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu sekaligus lapar. Tak lama, aroma aneh menyebar di udara, membuat Cheon bertanya-tanya, apakah ramen memang seharusnya berbau seperti itu? Bahkan Mandragora di sampingnya tampak menutup hidung kecil mereka. Namun Chimera, terdorong oleh rasa lapar, memutuskan untuk mendekat. Mengingat bahwa manusia menyukai anjing, ia mengubah wujudnya menjadi seekor anak anjing coklat dengan kaki yang tampak terluka, berpura-pura lemah untuk menarik simpati. Saat ia tertatih mendekat, Cheon langsung menyadari wujud aslinya. Ia memandang makhluk itu dengan rasa ingin tahu,
membayangkan bagaimana ia bisa lolos dari laboratorium dan sampai ke dunia iblis ini. Meski begitu, Chion tetap tenang. Dengan senyum ramah, ia bertanya, apakah makhluk kecil itu ingin makan? Si anjing kecil menyalak gembira sebagai jawaban. Dan ketika ramen akhirnya matang, baik manusia maupun makhluk itu sama-sama tak sabar menikmati hidangan sederhana di tengah dunia yang keras ini. Gigitan pertama membawa Chion kembali ke masa lalu, ke panti asuhan tempat ia dulu tinggal, menghadirkan kembali rasa hangat yang pernah ia kenal. Senyum lembut terlukis di wajahnya, sementara aroma lezat dari makanannya menguar di udara, begitu menenangkan bagi Chion. Namun bagi para mandragora yang berada di dekatnya, aroma itu justru terasa menyengat dan sulit ditahan. Setelah selesai makan, Chion menoleh pada anjing yang menemaninya dan berkata dengan nada ringan bahwa hewan itu boleh pergi sekarang karena ia harus membersihkan tempat itu. Anjing itu berjalan pincang dengan kaki kanannya, tapi Chion yang selalu memperhatikan hal kecil mengingatkannya bahwa kaki kirinya lah yang terluka. Seketika tubuh hewan itu kaku, lalu berganti posisi pincang ke kaki yang benar sebelum perlahan menghilang di antara pepohonan. Di tepi air terjun yang menakjubkan, Chion duduk di atas rerumputan lembut yang harum dan sejuk, di mana air kristal jatuh dari ketinggian dan berkilau di bawah sinar matahari. Setelah selesai mencuci peralatan makannya, kini perhatiannya tertuju pada cucian pakaian yang menumpuk. Ia menarik keluar beberapa pakaian, lalu ia memberinya serbuk halus seperti serbuk bunga. Ia menatapnya dengan sedikit kerutan di kening. Tak ada kenangan menyenangkan yang berkaitan dengan serbuk semacam itu. Namun ia tahu, ia tak mungkin mengenakan pakaian kulit setiap saat. Ia bukan manusia purba. Menetapkan niat untuk berhati-hati, ia meyakinkan dirinya agar tidak memukul kain terlalu keras dengan tongkat kayu. Cukup lembut agar seratnya tak rusak. Ia mengangkat tongkat itu dan mengayunkannya perlahan. Namun begitu ujung kayu menyentuh tanah, bumi di bawahnya bergetar, retak, lalu pecah seperti kaca rapuh. Chion terpaku, terkejut oleh kekuatan tak sengaja dari dirinya sendiri. Dengan wajah sedikit kecewa, ia buru-buru mengangkat pakaian itu, menundukkan pandangannya seolah malu pada dirinya sendiri, lalu berjalan menjauh sambil bergumam bahwa masih ada pakaian lain di dalam tas. Tatapannya kemudian terhenti pada sebuah batu kecil di antara bebatuan lain. Sekilas tampak biasa, namun nalurinya langsung waspada. Ia tahu itu bukan batu, itu adalah chimera pemburu yang diam-diam mengikutinya sejak lama. Ia tak mengerti mengapa makhluk itu begitu gigih membuntutinya. Ia teringat bagaimana chimera itu pernah berubah menjadi ikan ketika ia mengambil air dan menjadi potongan kayu saat ia mengamati bunga. Apapun yang ia lakukan, makhluk itu selalu berada di dekatnya, berganti bentuk terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Chion juga teringat suatu kali ketika dalam wujud kayu, chimera itu terusik oleh seekor lebah dan secara refleks berubah kembali ke bentuk aslinya, lalu lari sambil berteriak kesal bahwa ia membenci lebah. Dari situ Chion menyimpulkan bahwa tingkat kematangan makhluk itu tak lebih dari anak kecil berusia 5 tahun. Ia juga menyadari cara bicara chimera yang canggung dan terpatah-patah, seperti seseorang yang dipaksa belajar terlalu cepat hingga meninggalkan efek aneh pada pikirannya. Beberapa waktu kemudian, Chion mengambil sebuah baju yang baru saja ia cuci. Ia tampak puas dengan hasilnya. Kali ini kainnya bersih tanpa robek sedikit pun. Ia menggantung kemeja itu dengan hati-hati di kawat jemuran, berpikir ukurannya agak kecil untuknya, lalu berjalan pergi untuk memeriksa keadaan para mandragora. Di sisi lain, chimera yang sejak tadi mengawasinya dengan penuh rasa, ingin tahu memutuskan bahwa ia pun ingin mengenakan pakaian seperti tuannya. Ia kembali ke bentuk aslinya, tubuh robotik yang berkilau di bawah cahaya, lalu perlahan mengambil kemeja dari jemuran dan mengenakannya. Dengan senyum polos yang penuh kepuasan, ia merasa pakaian itu pas di tubuhnya dan dengan bangga memutuskan untuk menyimpannya. Tak lama, tubuh logamnya bergetar lembut, berkilau, dan mulai berubah. Rambut cokelat panjang tumbuh di kepalanya, wajahnya melunak, dan bentuknya perlahan menjadi manusia sepenuhnya. Sementara itu, Chion duduk di dekat para mandragora yang tampak murung, meskipun rumput liar di sekitar mereka telah dibersihkan. Ia melihat sesuatu bergerak di antara rerumputan, lalu menepuknya perlahan dengan tongkat. Seketika, kawanan serangga besar melesat keluar, beterbangan menuju sungai. Begitu hama itu pergi, para mandragora tampak kembali ceria, seolah beban mereka terangkat. Chion menghela napas lega, menyadari bahwa ia nyaris mencelakai mereka tanpa sengaja. Ia lalu berpikir untuk membuatkan kebun sayur bagi mereka, mempertimbangkan ukuran yang cukup besar, mungkin sebesar rumahnya sendiri. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul seorang gadis kecil berambut coklat dengan mata kuning besar yang bersinar lembut. Ia melangkah keluar dengan senyum malu-malu dan menyapanya.
Cion segera tahu bahwa ini adalah Chimera yang sama, kini dalam wujud baru. Gadis itu menunjuk ke arah rumahnya dan bertanya apakah tempat itu milik Cion. Ia mengangguk sambil tersenyum, menunggu dengan sabar pertanyaan berikutnya. Gadis itu kemudian bertanya, apakah ia berasal dari dunia iblis, dan Cion menjawab bahwa memang begitu. Ketika ia menanyakan balik tentang asal-usul sang gadis, makhluk itu berpura-pura ragu, lalu menunjuk ke arah air terjun, mengatakan bahwa ia datang dari suku yang tinggal jauh di balik sana, tempat yang tak bisa ditemukan siapapun. Cion menanggapinya dengan nada menggoda, bertanya apakah ia berasal dari suku kelapa. Gadis itu mengangguk cepat dengan senyum nakal, seolah ikut bermain dalam leluconnya. Cion tertawa kecil, lalu berkata bahwa gadis itu memakai pakaiannya. Namun gadis itu menjawab dengan polos bahwa ia menemukannya, jadi sekarang pakaian itu miliknya. Cion hanya mengangguk setuju dan bertanya mengapa ia datang ke sini. Dengan nada lembut, gadis itu menjelaskan bahwa ia telah diusir dari sukunya dan datang memohon izin untuk tinggal di tanah milik Cion. Ketika ia bertanya mengapa ingin tinggal bersamanya, gadis itu menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia berkata pelan bahwa di sini tidak ada serangga dan ia tidak merasa takut saat berada di dekat Cion. Dengan gugup, ia meremas jarinya sendiri, lalu menambahkan bahwa ia merasa aman bersamanya, dan itulah sebabnya ia ingin tinggal. Cion menghela nafas, lalu tersenyum hangat. Ia berkata bahwa gadis itu boleh tinggal, asalkan bersedia membantu dalam pekerjaan. Seketika wajah gadis itu bersinar cerah, dan dengan semangat ia berjanji akan melakukan apapun yang diminta oleh tuannya. Ia menjelaskan bahwa ia membutuhkan lahan sayur untuk digarap ulang dijadikan rumah baru bagi para mandragora, dan bertanya apakah gadis itu sanggup melakukannya. Dengan penuh keyakinan, gadis itu mengambil tongkat dari tangannya dan berkata agar ia mempercayakannya pada dirinya. Dalam sekejap, ia mulai bekerja dengan kekuatan luar biasa. Gerakannya cepat dan efisien, bagaikan mesin hidup. Melihatnya, Cion menduga bahwa gadis itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Atau mungkin, ia bahkan tidak memahami seperti apa seorang anak manusia yang normal itu seharusnya. Sambil memperkenalkan diri, Cion menanyakan namanya. Terkejut oleh pertanyaan itu, gadis itu buru-buru menciptakan sebuah nama, terinspirasi oleh bunga-bunga yang ia lihat sebelumnya. Ia berputar ceria, senyum cerah terpancar di wajahnya, lalu berkata bahwa namanya adalah Kim Nari. Cion segera menyadari hubungan nama itu dengan bunga, namun tidak menanggapi lebih lanjut dan hanya menerimanya dengan tenang. Tak lama kemudian, lahan itu selesai digarap, dan Cion membangun pagar batu di sekelilingnya. Para mandragora tampak sangat gembira, menari-nari di rumah baru mereka, membuat Cion tersenyum puas. Namun tiba-tiba, mata Nari dipenuhi air dan wajahnya menjadi basah oleh tangis. Cemas, Cion bertanya mengapa ia menangis. Dengan suara bergetar, Nari menjawab bahwa mandragora itu mengingatkannya pada teman-temannya dulu. Cion tertegun, terkejut bahwa gadis yang tumbuh di laboratorium seperti dirinya bahkan mengerti makna pertemanan. Tanpa peringatan, udara mendadak bergema oleh suara-suara aneh yang menggetarkan hati. Suara yang menakutkan, menusuk ke tulang. Nari terkejut, rasa takut tergambar jelas di wajahnya saat ia mencoba bersembunyi. Cion menenangkannya, berkata agar jangan takut, menjelaskan bahwa suara itu hanyalah makhluk-makhluk buas yang sedang saling berburu. Nari lalu mengatakan bahwa di perjalanan menuju tempat ini, ia melihat seekor makhluk raksasa berbentuk burung, dan ia yakin makhluk lain kini sedang menyerangnya. Cion menatap ke atas dan membenarkan perkataan itu. Teriakan kesakitan terdengar dari kejauhan, dan tubuhnya bergetar ketakutan. Ia menutup telinganya rapat-rapat, mengatakan bahwa ia pikir makhluk itu sedang digigit. Cion mengangguk perlahan, menyimpulkan bahwa burung raksasa itu mungkin tidak akan bertahan lama. Itulah kenyataan keras dunia iblis yang mereka tinggali. Namun kemudian ia bertanya, apakah Nari ingin menyelamatkan makhluk itu? Nari menggeleng, mengatakan bahwa ia tidak bisa. Cion menatapnya dalam diam, memikirkan dampak dari berbagai percobaan yang mungkin telah ia alami di masa lalu. Ia lalu mencoba menenangkannya, berkata bahwa mereka bisa saja mencoba menyelamatkan makhluk itu bersama-sama, bahwa masih ada kemungkinan mereka menemukannya dalam keadaan hidup jika mereka cepat bertindak. Mendengar itu, Nari berhenti menangis. Dalam sekejap, tubuhnya melompat tinggi ke udara, dan dengan semangat membara, ia berseru bahwa ia akan kembali segera, lalu melesat menuju arah suara pertempuran. Adegan pun berpindah. Seekor burung kecil tampak terbaring lemah. Tubuhnya digerogoti oleh kawanan makhluk mirip lebah berukuran besar yang menyerangnya tanpa ampun. Dalam sekejap, Nari turun di tengah-tengah mereka, matanya menyala penuh tekad dan berteriak agar mereka berhenti menyakiti makhluk itu. Dengan keberanian membara, ia menghadapi para penyerang satu persatu, mengalahkan mereka tanpa ragu demi melindungi sang burung yang tak berdaya.
Kenangan masa lalunya terlintas begitu cepat. Ia pernah berada di laboratorium di mana setelah menempati peringkat tertinggi dalam pertarungan uji coba, para penghuni lain memukulinya karena dianggap terlalu unggul. Mereka bahkan merusak boneka kesayangannya dan saat itu ia hanya bisa diam, tak mampu melawan. Kini, amarah yang dulu tertahan menjadi sumber kekuatannya. Dengan satu hantaman kuat, ia mengguncang tanah putih di bawah kakinya dan menjatuhkan sebagian besar makhluk menyerang itu, berteriak agar mereka berhenti. Namun ia tidak berhenti di situ. Dengan mata penuh keyakinan, ia terus memukul sisa kawanan itu sambil menyatakan bahwa menyerang bersama-sama terhadap satu makhluk yang lemah tidak pernah benar. Serangannya yang destruktif memporak-porandakan para monster hingga pertarungan berakhir. Ketika akhirnya ia kembali kepada Chion, air mata kembali mengalir di pipinya. Ia memeluk erat burung kecil yang tadi diserang, tubuhnya gemetar sambil berkata dengan putus asa bahwa makhluk itu tidak mau bangun, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Chion menenangkannya dengan lembut, memintanya untuk bernapas tenang. Ia memeriksa tubuh kecil sang burung, dan seketika pengenalan muncul di wajahnya. Ia pernah melihat jenis makhluk ini sebelumnya. Dengan tatapan tajam, ia menelusuri luka-lukanya, dan menyimpulkan bahwa cedera itu tidak fatal. Sebuah kelegaan kecil di tengah kekhawatiran. Ia meletakkan tangannya di atas tubuh makhluk itu dan menyalurkan aliran mana yang stabil. Ia tahu bahwa setiap makhluk memiliki sejarah unik yang terukir dalam energi sihirnya. Dalam momen itu, kenangan tentang makhluk sejenis muncul di pikirannya. Dulu berkulit lebih gelap dan berukuran jauh lebih besar. Sambil menyalurkan energinya, ia mencoba membangunkannya perlahan, namun burung kecil itu tetap tidak bergerak. Suara Nari gemetar saat bertanya apakah makhluk itu sudah tiada, tapi Chion menggeleng perlahan dan berkata bukan begitu, seraya mencoba memahami cara pemulihan alami makhluk itu. Setelah beberapa saat berpikir, ia berkata bahwa makhluk itu mungkin hanya kekurangan asupan energi. Ia menjelaskan bahwa karena tidak mendapatkan cukup sumber kehidupan, tubuhnya menjadi sekecil itu, dan menyarankan agar mereka memberinya sedikit mana, lalu membiarkannya pulih sendiri. Namun wajah Nari mengeras. Ingatan menyakitkan kembali menyeruak tentang laboratorium, tentang bagaimana ia melihat bonekanya hancur di depan mata. Suaranya bergetar saat ia memohon, mengatakan bahwa jika mereka meninggalkan burung itu sekarang, makhluk itu tidak akan bertahan. Air matanya jatuh satu persatu, dan dengan penuh emosi ia memeluk makhluk itu erat, memohon kepada Chion agar diizinkan merawatnya sendiri. Ia berjanji akan menjaga dan memberi makan dengan baik agar tidak pernah kekurangan lagi. Chion menatapnya dengan tenang dan memperingatkan bahwa burung itu kelak akan tumbuh menjadi makhluk yang sangat besar. Namun, Nari menjawab dengan polos, tapi tegas bahwa ia akan memberinya makan sedikit saja supaya tetap kecil. Sebuah senyum samar muncul di wajah Chion, dan ia berkata agar Nari melakukan seperti yang ia inginkan. Wajah Nari langsung berseri-seri. Ia semakin gembira ketika Chion menambahkan bahwa suatu hari nanti, burung itu mungkin bisa menjaga rumah mereka. Tepat pada saat itu, kelopak mata burung kecil itu bergetar dan perlahan terbuka. Begitu melihat Chion, ia langsung menegang dan tampak marah, mengenalinya sebagai sosok yang pernah mengambil bulunya dahulu. Makhluk itu mencoba mengungkapkan amarahnya, namun di telinga Nari hanya terdengar suara lucu yang membuatnya makin erat memeluknya. Sama sekali tak menyadari kemarahan sang burung. Makhluk itu heran melihat seorang gadis manusia di dunia iblis, menatapnya dengan kebingungan. Sementara Nari begitu bahagia, karena makhluk itu kembali hidup. Ia mencoba berkata agar dilepaskan, namun Nari tidak mengerti satu kata pun dari bahasanya. Yang lebih mengejutkan, Chion justru tampak memahami setiap ucapannya, membuat burung itu terdiam tak percaya. Tak lama kemudian, Nari telah membalut tubuh kecil makhluk itu dengan begitu banyak perban hingga ia nyaris tak bisa bergerak. Dengan bangga, ia menunjukkan hasilnya pada Chion dan berkata bahwa ia telah menolongnya. Lalu, dengan mata berbinar, ia menyatakan bahwa ia ingin memberinya sebuah nama. Burung itu tampak gelisah dan frustrasi, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Ketika Nari dengan polos bertanya pada Chion, apakah ia boleh menamai burung itu Gu? Karena suaranya terdengar seperti itu, burung kecil itu justru meluapkan amarahnya, berteriak seperti makhluk yang kehilangan kesabaran. Mengira suara itu tanda kehausan, Nari tanpa ragu menyiramkan sepanci penuh air ke tubuh makhluk itu. Seketika, Gu menggembung seperti ikan buntal, membuat Nari panik dan menatap Chion dengan cemas, menanyakan apa yang harus ia lakukan. Chion hanya tersenyum tenang, mengatakan bahwa air sebanyak itu sudah lebih dari cukup. Namun belum sempat lega, Nari tersentak mengingat ia belum memberi makan Gu sama sekali, lalu bergegas pergi mencari makanan. Sementara itu, Chion tengah sibuk dengan pekerjaannya. Ia menyusun batang-batang kayu di tanah
berusaha membuat lemari penyimpanan sederhana. Namun, ketika mencoba memotong salah satu kayu, potongan itu justru patah terlalu mudah, membuatnya heran karena sebelumnya kursi dan meja yang ia buat dengan cara sama tidak pernah bermasalah. Dari kejauhan, suara Gu terdengar menjelaskan bahwa kayu yang digunakan adalah jenis yang lembut. Sedikit bingung, Cion bertanya kayu mana yang paling kuat, dan Gu dengan penuh keyakinan menjawab bahwa tentu saja kayu merah adalah yang terbaik. Namun begitu ia menyadari bahwa Cion benar-benar bisa mendengar dan memahami setiap kata yang ia ucapkan, keterkejutan langsung memenuhi wajah kecilnya. Didorong oleh rasa ingin tahu, Gu mencoba menembus pikiran Cion dan membaca pikirannya dengan telepati, namun tatapan dingin Cion langsung tertuju padanya, mengatakan dengan datar bahwa tidak peduli sekeras apapun ia mencoba, ia tidak akan menemukan apapun di dalam pikirannya. Gu terdiam, menyadari bahwa telepatinya telah terhalang sepenuhnya. Dengan gugup ia bertanya apakah Cion sungguh bisa mendengarnya, dan Cion menjelaskan dengan tenang bahwa apapun yang Gu ucapkan akan langsung muncul dalam benaknya, sehingga mudah dipahami. Yang justru membuat Cion penasaran adalah bagaimana mungkin seekor burung dapat mengerti bahasa manusia. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah Gu termasuk makhluk cerdas langka yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita, namun belum pernah ia temui sendiri. Menaikkan alisnya, Cion bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, dan Gu menjawab bahwa mereka memang pernah bertemu. Bahkan sejak lama ia berharap bisa bertemu Cion lagi. Ketika Cion menanyakan alasannya, Gu menjelaskan bahwa ia ingin membalas kebaikan yang pernah diterimanya dahulu. Mengingat peristiwa itu, Cion teringat bagaimana ia pernah menyelamatkan burung kecil itu dari racun yang hampir menghabisi hidupnya. Saat Cion bertanya apakah Gu bisa membantunya kali ini, makhluk kecil itu tersenyum, berdiri di atas kakinya yang mungil, membuka sayap kecilnya, dan memintanya untuk mengikuti ke tempat di mana pohon kayu merah tumbuh. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suasana berubah drastis ketika Nari tiba-tiba diserang. Ia berlari sekuat tenaga, sementara ledakan besar meledak di belakangnya. Semburan api meluap dan melahap seluruh area. Ia terjatuh, wajahnya menghantam tanah, matanya berkaca-kaca, pakaiannya robek dan kotor. Ketakutan mencekik dadanya, keyakinan tumbuh dalam pikirannya bahwa seseorang dari laboratorium telah datang untuk membawanya kembali, tempat yang ia benci dan takuti. Dan kini api yang berkobar memperburuk rasa ngerinya. Dari balik nyala api itu, seseorang memegang sebuah alat pelacak. Tatapannya tajam, mengenali Nari sebagai makhluk mekanik yang dulu melarikan diri dari laboratorium. Ia sempat ragu untuk menyerang karena yang di depannya hanyalah seorang gadis kecil, namun ia meyakinkan dirinya bahwa keselamatannya bergantung pada hal itu. Ia melesat maju, kepalan tangannya siap menghantam. Nari terpaku ketakutan, yakin bahwa akhir telah menjemputnya. Namun dalam sekejap, penyelamatnya datang. Cion muncul di tengah kobaran api, padahal ia tadinya hanya berniat menyelesaikan lemari buatannya dan menikmati makan malam dengan tenang. Ia datang karena Gu memintanya, mengatakan bahwa menyelamatkan Nari jauh lebih penting. Tanpa ragu, Cion langsung memadamkan api, menyadari seberapa dalam rasa takut Nari terhadapnya, dan bagaimana ketidakstabilan emosinya meningkat setiap kali berhadapan dengan nyala api. Dari kejauhan, Gu berteriak marah kepada penyerang itu, menuduhnya pengecut karena menyerang gadis kecil. Sang pria membalas dengan sinis, menyuruh Cion pergi jika hanya datang demi Nari, bahkan mengejeknya sebagai manusia primitif. Cion menjawab dingin bahwa lawannya terlalu banyak bicara. Ucapannya yang singkat membuat sang pria berambut panjang kehilangan kendali. Ia meraung penuh amarah, menuduh Cion sombong dan memperingatkan agar ia pergi sebelum menyesal. Mengumpulkan kekuatan besar, ia menciptakan serangan berbasis api, siap menghancurkan lawannya. Namun sebelum sempat melepaskannya, Cion mengangkat satu jari dan menuju ke arah bukit di belakang pria itu. Dalam sekejap, ledakan energi dahsyat menghantam bukit, menghancurkannya hingga runtuh menjadi longsoran batu besar yang bergemuruh deras ke bawah. Dalam detik berikutnya, bongkahan batu raksasa menimpa sang penyerang dan menguburnya sepenuhnya. Cion menoleh pada Nari, bertanya apakah ia baik-baik saja. Nari mengangguk, air mata masih membasahi wajahnya. Lega melihat api yang menakutinya kini telah padam. Cion menasihatinya bahwa setiap kali rasa takut datang, ia harus berani menaklukkannya, bahkan ketika ketakutan itu bangkit kembali. Setelah itu, Cion melangkah mendekati musuh yang terkubur dan menarik rambutnya. Namun, tiba-tiba rambut itu copot begitu saja. Ia memandanginya sebentar, lalu menyadari bahwa orang itu ternyata botak dan masih terjepit di bawah batu. Sekilas keheningan menyelimuti mereka, lalu Nari tak kuasa menahan tawa. Suaranya pecah, bergema lepas tanpa kendali,
menertawakan kepala sang penyerang yang berkilau di bawah cahaya. Tawanya mengalir deras seperti luapan sungai yang menembus bendungan, menyebar ke udara dan menggema di sekitar mereka. Chion hanya menatapnya dari samping dengan tenang, dalam hati mengakui bahwa lawan itu memang tak sebanding dengan Nari. Sementara itu, jauh dari tempat kejadian, Gu terus melanjutkan penyelidikannya sendiri. Wajahnya menegang, menunjukkan tekad yang kuat, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan khusus yang hanya dipakai saat situasi benar-benar menuntutnya. Sekejap kemudian, dunia seakan bergeser, dan sebuah kenangan mengerikan dari masa lalu menyeruak tanpa ampun. Adegan itu menampilkan sebuah laboratorium gelap dan menyesakkan. Udara di dalamnya dipenuhi ketakutan yang begitu nyata, hingga seolah menembus kulit. Setiap sudutnya tertelan oleh bayangan pekat. Di tengah ruang itu, tampak seorang ilmuwan tua dengan wajah bengis tengah melakukan percobaan pada cairan aneh yang tampak hidup, bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Cairan itu ternyata adalah Nari, yang sedang menjalani ujian ketahanan tanpa belas kasih. Kenangan itu perlahan memudar, membiarkan kesadaran kembali ke masa kini. Chion menatap Nari dengan tenang dan memujinya karena telah bertahan dengan baik, meski dalam hatinya ia tahu luka batin tidak akan sembuh semudah itu. Kini pikirannya beralih pada urusan yang lebih praktis. Apa yang harus mereka lakukan dengan pria berkepala plontos yang mereka tangkap? Nari dengan cepat bereaksi dan menyarankan agar mereka merendam pria itu supaya ia tidak lagi bisa menggunakan kemampuan apinya dan yang lebih penting, tidak bisa menakutinya lagi. Pria itu bernama Nam dan beberapa saat kemudian ia membuka mata hanya untuk mendapati dirinya tergantung di tepi air terjun yang mengamuk. Kepanikan langsung menyergapnya. Matanya terbelalak lebar ketika menyadari bahwa ini sama sekali bukan alasan ia datang ke dunia iblis. Ia berusaha melepaskan diri dari ikatannya dengan rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Sementara Nari tertawa terbahak-bahak melihat keadaannya yang menyedihkan, dengan enteng memanggilnya si Plontos. Namun Chion menegurnya dengan lembut agar tidak menilai seseorang dari penampilannya, teguran halus yang membuat Nari tampak kesal. Melihat reaksi itu, Chion dalam hati merasa bahwa mungkin Nari akan pulih dari traumanya lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia lalu mengambil panci besi dan mengisinya dengan air, bersiap membuat ramen. Seketika wajah Nari berseri penuh antusias karena ia sangat menyukai ramen ikan buatan Chion. Dengan nada menggoda, Chion bertanya, apakah seluruh suku kelapa juga menyukai ramen ikan? Dengan semangat yang menggelora, Nari langsung mengiyakan. Nam yang memperhatikan dari kejauhan mulai mempelajari gerak-gerik Chion. Ia menduga bahwa pria itu setidaknya memiliki peringkat pemburu A+, kekuatan yang langka dan berbahaya. Saat Nari melompat ke sungai untuk menangkap ikan dan Chion menimba air, Nam bertanya-tanya apakah Chion sengaja menyembunyikan jati dirinya dan hidup jauh dari dunia manusia. Ia tidak mengerti mengapa seseorang sekuat itu memilih menikmati ramen sederhana sambil membiarkan seorang tawanan tergantung begitu saja. Pikiran itu membuatnya merasa konyol berada di dunia aneh ini. Tak lama kemudian, Nari muncul dari air sambil membawa segenggam ikan dan dengan bangga menunjukkannya pada Chion. Ia memintanya memasukkan satu ikan ke dalam panci dan melepaskan sisanya kembali ke sungai. Wajah Nam seketika berubah ngeri melihatnya karena ia tahu ikan-ikan itu justru akan membuat kuah ramen berbau aneh. Ia juga tidak paham mengapa Chion menimba begitu banyak air hanya untuk membuat ramen. Sementara itu, Nari yang terlalu senang untuk memperhatikan kekhawatirannya berlari ke sana kemari dengan riang, sementara Chion berjalan keluar dari air dengan tenang. Tiba-tiba, Nom berteriak, memohon agar mereka berhenti, dan memintanya diturunkan. Ia tidak percaya dua makhluk itu, bahkan tidak tahu cara membuat ramen sederhana. Namun, seruannya justru membangkitkan rasa ingin tahu di mata Nari, terutama saat Nom menawarkan diri untuk memasakkan ramen bagi mereka. Tak lama kemudian, Nom sudah berdiri di dapur darurat, memasak ramen seolah seluruh nasibnya bergantung pada hidangan itu. Sementara Chion dan Nari mengamatinya dari belakang dengan mata yang tampak berkilat merah. Keringat menetes di pelipis Nom, dan dalam hati ia menenangkan diri, mengingatkan bahwa ia hanya perlu memasak dengan ketulusan hati dan tetap pada dasar. Ia merebus air, menambahkan mie serta bumbu dasar, dan menghitung tepat 4 menit 30 detik, mengikuti irama jantungnya yang berdetak 60 kali per menit. Saat waktunya tiba, ia mengangkat mie dengan sumpit dan memberinya mandi udara agar teksturnya kenyal sempurna. Ia berharap memiliki kimchi untuk melengkapi rasa, namun akhirnya menerima bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Aroma gurih mulai memenuhi udara, begitu kaya dan menggugah selera hingga seolah membangkitkan jiwa yang lapar. Ia menyajikan ramen itu dengan hati-hati,
Cion mencicipi terlebih dahulu, diikuti yang lain, dan seketika mata mereka membulat, ekspresi mereka berubah tak percaya. Rasanya begitu luar biasa, seolah setiap suapan membawa mereka terangkat ke langit, syarat dengan ketulusan yang dituangkan Nom ke dalam hidangan itu. Nari bangkit dari tempat duduknya dengan gembira, memuji betapa lezatnya makanan itu. Ku ikut terkagum, merasa untuk pertama kalinya ia memahami kenikmatan makanan manusia. Sementara Cion mengangguk puas dan berkata bahwa mereka sebaiknya menikmati santapan ini dulu. Tak lama kemudian, Gu terbaring di meja dengan perut kenyang. Sementara Nom ragu-ragu bertanya apakah mereka menyukai hasil masakannya. Cion menatapnya dan dengan nada tenang menanyakan harganya. Nam kebingungan hingga Cion menjelaskan bahwa ramen itu terlalu lezat untuk dimakan tanpa memberi imbalan. Jadi ia ingin membalas kebaikannya. Setelah berpikir sejenak, Nom tiba-tiba membungkuk dalam-dalam, memohon agar Cion mau mengajarinya. Ia berkata bahwa ia ingin menjadi sekuat dirinya. Cion terkejut, lalu bertanya apa maksudnya. Nom menjelaskan bahwa Cion adalah hunter terkuat yang pernah ia temui. Ia menambahkan bahwa karena Cion memiliki rumah di tengah hutan, ia pasti berencana tinggal lama di sana. Nam lalu menawarkan diri untuk memasak berbagai hidangan lain, bahkan menyebutkan bahwa ayahnya memiliki warung ayam goreng di dunia manusia. Ia berjanji bisa membawa berbagai bahan dan pakaian dari sana, asal Cion bersedia melatihnya. Ia bahkan siap membayar, memohon dengan penuh harap layaknya seorang pemuda yang kehilangan arah. Namun Cion hanya menatapnya dan bertanya mengapa ia sempat menyerang Nari. Apakah demi hadiah yang dijanjikan untuk menangkapnya? Ia juga menambahkan agar Nom berpura-pura mengikuti kisah latar suku kelapa yang diciptakan Nari, agar ia bisa tetap tinggal bersamanya. Mendengar itu, Nom menunduk, suaranya bergetar ketika ia mengatakan bahwa alasannya sulit dijelaskan karena bersifat pribadi. Namun ia menegaskan bahwa ia tidak peduli pada hadiah itu. Yang ia inginkan hanyalah lulus ujian kenaikan peringkat hunter. Cion mengangguk mengerti dan memintanya berdiri, menyuruhnya bersiap untuk latihan tanding, merasa bahwa Nam layak diberi kesempatan. Nam tersenyum lega, mengucapkan terima kasih penuh rasa syukur. Namun sebelum latihan dimulai, Nari meletakkan panci ramen dan menyatakan dengan penuh semangat bahwa ia yang ingin bertanding kali ini. Cion menatap Nari dengan terkejut, bertanya apakah ia benar-benar yakin dengan keputusannya. Dengan senyum penuh keyakinan, Nari mengingatkan bahwa Cion sendiri yang pernah memintanya untuk menaklukkan rasa takutnya, lalu menambahkan bahwa kali ini ia berniat memadamkan api yang membara dalam diri Nam. Nam tersenyum tipis, menanggapi bahwa dirinya tidak selemah itu. Namun Cion menunjuk ke sebuah batu hitam di kejauhan dan bertanya apakah Nam mampu memecahkannya. Menatap benda itu, Nam mengenalinya sebagai obsidian hitam, batuan yang kerasnya beberapa kali lipat dari berlian, dan berkata bahwa hanya pemburu peringkat A ke atas yang sanggup menghancurkannya. Dengan suara dingin, Cion kembali bertanya apakah ia bisa melakukannya atau tidak, dan Nam akhirnya mengaku tidak mampu. Seketika kemudian, batu itu meledak dengan dentuman menggelegar, serpihannya berkilat seperti pecahan kaca yang menyala di udara. Nam terpaku, keringat menetes di pelipisnya, tubuhnya membeku dilanda ketakutan. Saat menatap ke depan, ia melihat Nari berdiri di atas bangkunya, menatap tajam sambil menyuruhnya bersiap untuk duel karena ia sudah siap menumbangkan paman botak. Sikapnya berubah total, tatapannya kini membara dengan tekad yang menyala. Nam adalah seorang yang terlahir dengan kemampuan alami, fenomena langka di antara para pemburu. Sementara kebanyakan orang baru membangkitkan kekuatan mereka di usia remaja, Nam telah terbangun pada usia sekitar 8 tahun, menjadikannya seorang jenius yang segera menarik perhatian banyak pihak. Beberapa hari setelah kebangkitannya, ia melangkah ke arena uji pemburu dengan sorot mata muda yang dipenuhi tekad. Di sana, ia memperlihatkan kemampuan luar biasa, mengalahkan lawan demi lawan hanya dalam hitungan detik. Dengan disiplin tanpa henti dan usaha yang tak tergoyahkan, ia melesat naik ke peringkat atas dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam masa itu, ia merasa hidupnya begitu sempurna, seolah tak ada satupun yang kurang. Namun suatu hari, saat sedang mandi, ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Rambutnya mulai rontok dalam jumlah banyak, helai demi helai jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Untuk seseorang yang masih begitu muda, kejadian itu terasa seperti takdir yang kejam. Di usia ketika orang lain baru mulai menemukan kekuatan mereka, ia justru kehilangan sesuatu yang dulu menjadi bagian dari pesonanya. Menjelang usia 20-an, bagian atas kepalanya mulai menipis, dan beberapa tahun kemudian garis rambutnya mundur, membentuk pola tajam seperti huruf M. Keputusasaan
membuatnya mencari segala bentuk pengobatan yang ada. Dalam frustrasinya, ia bahkan menemui dokter kulitnya, mengatakan bahwa ia sanggup membayar untuk transplantasi lagi. Namun sang dokter hanya menggeleng, menjelaskan bahwa semua itu akan sia-sia karena rambutnya pasti akan rontok kembali. Nam keluar dari klinik itu dengan bahu terkulai dan semangat yang runtuh. Pria yang dulu dikagumi karena bakat dan penampilannya kini merasa cahayanya telah padam sepenuhnya. Kemajuannya sebagai pemburu pun terhenti. Kegagalan membayangi setiap ujian yang ia jalani. Suatu hari, dalam kesunyian kamar yang hanya diterangi cahaya televisi, ia menonton sebuah wawancara yang mengubah arah hidupnya. Tamu dalam acara itu adalah seorang ilmuwan bernama Dr. Han yang membahas penelitiannya tentang alam iblis. Ketika ditanya tentang hasil aneh dari risetnya, Han membuka topinya dan menampakkan rambut tebal berkilau yang tampak mustahil bagi usianya. Ia menjelaskan bahwa logam cair langka secara tak sengaja tumpah ke kepalanya, memulihkan setiap helaian rambut meski dirinya telah berusia 90 tahun. Pernyataan itu menyambar Nam bagaikan petir di siang bolong. Namun harapannya segera runtuh ketika Han melanjutkan bahwa ia tidak berniat mengembangkan obat untuk kerontokan rambut, sebab sisa logam cair tersebut akan digunakan untuk menciptakan makhluk mekanik yang dapat membantu umat manusia dengan cara yang lebih besar. Saat itu juga, amarah Nam meledak. Ia berteriak pada televisi, memaki sang ilmuwan sebagai orang bodoh, lalu meninju meja di depannya hingga pecah dua, berseru bahwa menemukan penawar kebotakan justru akan menjadi jasa paling besar bagi umat manusia. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa salah satu makhluk mekanik ciptaan Han telah melarikan diri ke alam iblis. Amarah menggelegak dalam dirinya, dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk memasuki alam itu sendiri. Ia tahu, menurut aturan dunia tersebut, siapapun yang berhasil menangkap makhluk itu akan menjadi pemiliknya. Rencananya sederhana, temukan makhluk itu, lalu tuangkan logam cairnya pada kepalanya sendiri. Kini, di masa sekarang, Nam tengah berada di tengah duel berat melawan Nari, dan gadis itu mengalahkannya berulang kali tanpa ampun. Chion mengamati dengan tenang namun tajam, menyebut bahwa Nam belum berhasil mengenai satu serangan pun, memperingatkan bahwa jika hal ini terus berlanjut, Nam akan kehilangan tugas jaga transportasi. Nam membela diri, mengatakan bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga. Sementara di sisi lain, Chion sedang mengagumi lemari kayu kokoh buatannya bersama Gu yang ikut terkagum. Chion menatap Nam dengan rasa hormat, memikirkan bahwa pria itu punya keberanian luar biasa untuk terus bertarung, meski terus kalah sepanjang hari. Nam mengumpulkan tekadnya, membakar semangatnya menjadi serangan yang menyala, lalu menantang Nari sekali lagi. Tanpa gentar, Nari melangkah maju, siap menghadapi apapun. Gu berkomentar tentang betapa kuatnya kemampuan api Nam, namun Chion mengingatkan bahwa Nari bukanlah sosok biasa. Keduanya saling menerjang, udara di antara mereka bergetar oleh ketegangan. Saat Nam mengayunkan tongkat apinya, pukulannya hanya mengenai tanah. Matanya membelalak ketika melihat tubuh Nari berubah menjadi cairan, mengalir melewati serangannya tanpa luka sedikit pun. Dalam sekejap, ia kembali ke wujudnya dan melepaskan tendangan kuat ke wajah Nam hingga tubuhnya terpental menabrak dinding bukit. Berdiri tegak dengan napas mantap, Nari menatapnya dan berkata bahwa kini ia tidak lagi takut pada api. Nam menyadari dengan getir bahwa seluruh siasatnya telah habis, namun semangat keras kepalanya menolak untuk menyerah. Ia meminta satu ronde lagi, mengatakan bahwa ia tidak akan menemukan lawan sebaik itu di tempat lain. Namun sebelum Chion sempat menjawab, cairan merah mulai menetes dari hidung Nam. Melihat itu, Chion bertanya, sudah berapa hari ia berada di dunia iblis? Dan Nam menjawab bahwa ini adalah hari ke-9. Chion memperingatkannya untuk segera kembali sebelum energi dunia itu menggerogoti dirinya. Meski Nam ingin tetap tinggal, ia akhirnya setuju. Chion berusaha mengangkat semangatnya, mengatakan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi pemburu peringkat A. Namun, Nam justru tampak murung, menjelaskan bahwa ia telah gagal berkali-kali dalam ujian dan mendengar bahwa setelah 3 kali kegagalan, harapan akan sirna. Chion menegaskan bahwa ia bisa melihat potensi besar dalam diri Nam dan menjelaskan bahwa lubang energi mananya belum berkembang sepenuhnya. Suara Nam bergetar saat ia mengucapkan terima kasih berulang kali, berjanji akan mengingat kebaikan itu selamanya, sementara dalam hati Chion memutuskan akan menjadikannya pekerja tingkat A saja. Tak lama setelah itu, Nam memanggul barang bawaannya dan bersiap untuk kembali. Chion memintanya membawa ramen saat ia kembali nanti, membuat Nari tampak gembira sambil berpesan agar ia berhati-hati. Nam tersenyum, berjanji akan menang dalam latihan berikutnya. Ia sempat bertanya tentang rambut palsunya, namun Chion mengatakan tidak melihatnya. Maka Nam pun berangkat, pamit untuk kembali ke dunia manusia.
Begitu Nam pergi, Gu menatap Chion dan bertanya apakah ia yakin rencana itu akan berhasil. Chion tampak bingung, balik bertanya maksudnya, dan Gu menjelaskan apakah Nam akan membawa para pemburu lain ke tempat mereka. Chion mengembalikan pertanyaan itu, sadar bahwa Gu bisa membaca pikiran. Gu menjawab bahwa ia yakin Nam tulus ingin menjadi lebih kuat dan juga sungguh ingin mendapatkan kembali rambutnya. Chion mengangguk, menyetujui bahwa Nam layak untuk dijadikan investasi. Mendengar itu, Nari tampak bingung karena Chion seolah memahami bahasa Gu. Chion hanya menjawab bahwa ia bisa berbicara dalam bahasa Gu. Di dalam rumah kayu itu, Chion memberitahu Nari bahwa lemari di sudut ruangan dibuat dengan bantuan Gu. Nari memandang sekeliling lalu berkata bahwa tempat itu tampak gelap, membuat Chion bertanya apakah ia ingin ada jendela. Dengan gerakan ringan namun presisi, ia menggunakan kekuatannya untuk memahat jendela di dinding kayu, dan Nari menggunakan penglihatan lasernya, memotong satu jendela di ketinggian yang sesuai dengan dirinya. Wajahnya berseri saat sinar mentari membanjiri ruangan. Melihat keceriaan itu, Chion berpikir bahwa karena Nari menyukai cahaya, maka mereka juga memerlukan penerangan di malam hari. Ia pun teringat pada batu bercahaya, sejenis batu istimewa yang dapat memancarkan sinar dalam kegelapan. Ia membayangkan melapisi langit-langit rumah dengan batu-batu itu. Namun Gu bertanya, apakah ia tahu dari mana asalnya? Chion menjawab dengan yakin bahwa batu bercahaya dapat ditemukan di wilayah gunung berapi. Gu mengakui bahwa ia juga tahu, sebab ia berasal dari sana, namun memperingatkan bahwa tempat itu sangat berbahaya. Chion tidak mengerti mengapa seseorang enggan kembali ke tanah kelahirannya. Tiba-tiba, Nari memeluk Gu dengan lembut, mengatakan bahwa ia merasa Gu sedang sedih dan ingin tahu apa yang dikatakannya. Chion menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan wilayah gunung berapi, lalu meminta Nari untuk tinggal di rumah bersama Gu, sementara ia pergi mengambil batu bercahaya itu. Namun Nari menolak dengan tegas, menyatakan bahwa ia ingin ikut karena kini ia tidak lagi takut pada api. Chion tersenyum kecil, berpikir bahwa ia telah mengatasi ketakutannya terlalu cepat. Saat ia bertanya pada Gu, makhluk itu langsung setuju, mengatakan bahwa ia juga ingin ke sana untuk menyelesaikan urusan lama. Chion pun mengizinkan mereka ikut dan mengatakan bahwa ia akan menyiapkan perlengkapan yang sesuai untuk daerah berapi tersebut. Di luar, makhluk-makhluk mandragora bermain-main dengan rambut palsu milik Nam yang tertinggal. Sementara jauh di kedalaman wilayah vulkanik, sesuatu yang mengerikan mulai terbangun. Di tengah sungai magma yang berpijar, sesosok makhluk raksasa berwarna gelap bangkit dari kawah. Tatapan matanya menyala dengan cahaya asing yang menakutkan. Abu vulkanik mengoyak kulit, sementara gas beracun dan energi iblis di sekitarnya membuat setiap tarikan napas terasa berbahaya. Gu menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa bahkan dunia manusia hampir tidak mengetahui keberadaan tempat itu, sementara ia sendiri kesulitan bertahan di suhu ekstrim tersebut. Namun tak lama, ia melihat Kim Nari berjalan di antara aliran lava dengan riang, seolah menganggapnya permainan. Gu panik bertanya apa yang sedang ia lakukan, dan Chion dengan nada santai menjawab bahwa Nari jelas sedang bermain dengan api. Gu beralasan bahwa karena Nari adalah makhluk mekanik, maka hal itu tidak masalah, meski ia tetap heran bagaimana Chion bisa tetap tak terluka, serta bertanya-tanya makhluk apakah Chion sebenarnya. Chion menjawab bahwa dirinya adalah pemburu chimera. Gu menambahkan bahwa para pemburu chimera biasanya tidak tampak seperti manusia. Chion mengaku bahwa ia dulu pun bukan manusia, namun setelah proses regenerasi, ia kembali dalam bentuk ini. Lebih penting lagi, Chion bertanya kepada Gu, apakah ia merasa tidak nyaman hidup di antara para pemburu, mengingat dirinya adalah makhluk dunia iblis, sementara para pemburu biasanya melawan mereka. Gu menggeleng dan mengatakan bahwa tidak masalah, bahkan ia senang karena akhirnya memiliki teman untuk berbicara. Mendengar itu, Chion merasa lega. Kim Nari kemudian menghampiri, bertanya apakah Gu sedang berbicara lagi, dan menyatakan bahwa ia juga ingin berbicara dengannya. Chion menjelaskan bahwa Gu hanya menanyakan sesuatu tentang dirinya. Nari terlihat antusias dan berkata bahwa Chion juga berasal dari dunia iblis sama seperti dirinya. Gu lalu menyebut bahwa batu bercahaya biasanya dapat ditemukan di sekitar area kawah tempat peristiwa cinta para makhluk api berlangsung. Chion menanggapi bahwa jika demikian, berarti mereka sudah hampir sampai. Tiba-tiba, Kim Nari melihat sesuatu dan segera berlari ke depan. Ia menemukan banyak batu bercahaya bersama seekor katak perut api yang tampak murung. Ia segera memberitahu Chion bahwa ada satu lagi di depan. Melihat situasi itu, Gu menjelaskan bahwa katak betina telah kehilangan pasangannya saat bermigrasi. Katak jenis itu membawa telur di punggungnya setelah bertelur, dan hanya betina yang memiliki punggung cekung untuk itu.
Tanpa pasangannya, semua telur akan lenyap karena panas kawah terlalu kuat. Kim Nari tampak sedih, berkata bahwa Kata itu terlihat berduka atas kehilangan temannya. Cheon meminta Nari tetap di tempat, lalu melompat turun dengan cepat, membuat Nari cemas. Gu berteriak memperingatkan agar ia kembali, namun Katak itu sudah menyadari kehadirannya. Gu memperingatkan lagi bahwa makhluk itu sedang sangat gelisah dan berbahaya untuk didekati. Katak itu langsung menyemburkan napas berapi, namun dengan satu gerakan ringan, Cheon menghentikannya. Ia lalu membuat makhluk itu lumpuh dan memintanya untuk tenang. Zat yang digunakan untuk melumpuhkan Katak adalah racun Necha Chobra. Namun hanya dalam dosis kecil agar makhluk itu segera sadar kembali tanpa terluka. Dari atas, Kim Nari menanyakan keadaan Cheon. Dengan tenang, Cheon menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, lalu menjelaskan bahwa ia juga memiliki sel katak perut api di dalam tubuhnya. Katak yang sudah gugur itu memang tak bisa diselamatkan, namun telurnya masih dapat dijaga. Tak lama kemudian, katak itu mulai terbangun. Cheon berkata bahwa telur-telur itu telah diamankan dengan erat di punggung sang katak dan akan tetap selamat sampai menetas. Saat itu, Cheon memperhatikan sang katak jantan yang tampak seolah mengucapkan perpisahan pada pasangannya. Katak itu kemudian melompat pergi dan mendarat di belakang Kim Nari. Sebelum benar-benar pergi, katak itu menatap langsung ke arah Nari, membuat gadis itu bersemangat dan berkata bahwa kata tersebut seolah mengucapkan terima kasih kepada mereka. Namun Cheon berpendapat bahwa katak itu mungkin hanya menoleh ke arah pasangannya yang sudah tiada. Cheon kemudian memanggil Nari agar turun untuk mulai menambang batu pijar dan bersiap kembali pulang. Dengan gembira, Nari mulai menambang sambil mengagumi betapa indahnya cahaya batu-batu itu. Cheon memperingatkan agar ia berhati-hati, karena jika salah satu batu jatuh, kakinya bisa terluka. Melihat Gu yang tampak kesulitan, Cheon menanyakan apakah ia baik-baik saja. Gu menjawab bahwa dulu ia bisa melempar batu semacam itu dengan mudah. Dengan nada menyesal, ia berkata, andai saja tubuhnya tidak menyusut. Cheon lalu menyarankan agar Gu tidak perlu membantu dan lebih baik mengunjungi teman-temannya, karena hadiah untuk mereka sudah disiapkan. Gu terlihat malu dan membantah keras, mengatakan bahwa monster tidak punya teman dan bahwa ia tidak sedang berkunjung, hanya ingin meninggalkan hadiah saja. Melihat tingkahnya, Cheon menyimpulkan bahwa Gu sebenarnya pemalu. Cheon kemudian bertanya apakah Gu merindukan teman-temannya, sambil menambahkan bahwa makhluk cerdas memang memiliki sisi yang berbeda. Gu menolak hal itu, lalu berkata bahwa ia hanya menyesal karena tidak sempat berpamitan dengan baik. Saat ditanya mengapa ia meninggalkan kelompoknya, Gu menjelaskan bahwa kecerdasan membawa berkah sekaligus beban. Di tempatnya, dengan bermata dua dianggap aneh, maka ia memilih pergi dan hidup sendiri. Mungkin bahkan kaumnya tak sadar bahwa ia sudah tiada. Tiba-tiba, Gu gagal mencabut salah satu batu pijar. Ketika ia memaksa, terdengar bunyi retak halus. Nari segera mengenali benda itu sebagai telur monster, dan dengan penasaran bertanya jenis apakah telur itu, serta apakah telur tersebut retak. Cheon meneliti dan mengatakan bahwa hanya ada sedikit garis halus, mungkin akibat benturan saat Gu menjatuhkan batu pijar tadi. Ia menjelaskan bahwa telur seharusnya menetas secara alami agar makhluk di dalamnya tumbuh kuat dan sehat. Nari panik dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, sambil mendesak Cheon untuk mengambilnya karena takut telur itu akan hangus di tempat itu. Namun Gu menolak keras, memperingatkan bahwa tidak ada yang tahu makhluk seperti apa yang mungkin menetas darinya. Cheon terdiam sesaat, lalu teringat bahwa mereka memiliki kotak sarang yang sempurna. Akhirnya, Cheon memutuskan bahwa telur itu akan mereka bawa. Nari bersorak gembira dan dengan sukarela menawarkan diri untuk membawanya. Gu, dengan nada marah, mempertanyakan apakah Cheon sudah kehilangan akal sehatnya karena ia sendiri belum pernah melihat jenis telur seperti itu. Cheon menanggapi dengan nada menggoda bahwa Gulah yang menjatuhkan batu pijar hingga menyebabkan retakan itu. Gu mengabaikan ejekan tersebut dan hanya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatan Nari. Namun Cheon menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan ia sendiri akan memastikan Nari aman. Setelah selesai menambang, mereka pun kembali ke rumah, di mana Nam sudah lebih dulu menunggu. Melihat Cheon datang, Nam segera bertanya kemana mereka pergi lalu menawarkan diri untuk membawa tasnya. Cheon memperingatkan bahwa tas itu sangat berat dan mungkin terlalu sulit untuk Nam. Namun Nam mengabaikan peringatan itu dan dengan percaya diri memamerkan kekuatannya. Saat Cheon menyerahkan tas itu, Nam mencoba mengangkatnya, namun gagal. Cheon kemudian memperhatikan wajahnya yang tampak aneh dan bertanya apa yang terjadi, seolah menemukan sesuatu yang tidak biasa.
Ia bertanya lagi apakah Nam sempat terlibat perkelahian, sambil menambahkan bahwa ia tak pernah mengira Nam tipe orang yang bisa kalah berkelahi. Dengan nada canggung, Nam menjawab bahwa Nari sering memukulnya di sini. Setelah itu, ia segera berpamitan, berkata bahwa Chion pasti lapar dan bahwa ia akan segera menyiapkan makanan. Adegan berganti ke Nari yang menanyakan apa yang sedang dikerjakan Chion. Ia menjelaskan bahwa ia tengah membuat lampu dari batu pijar yang dipotong dan dibentuk untuk digantung di langit-langit, berharap hasilnya akan tampak indah. Nari dengan antusias memuji bahwa Chion sangat pintar, berwawasan luas, dan pandai menjelaskan sesuatu. Mengingat bagaimana Chion menolong katak tadi, Nari menambahkan bahwa ia juga berhati baik, seperti seorang ayah. Dengan nada bercanda, Chion bertanya, apakah ayah Nari baik-baik saja di suku kelapa? Nari pun tersipu dan menjawab bahwa ayahnya baik-baik saja. Mentari terbenam dan mulai terasa hangat. Sementara itu, Gu yang sedang berbaring berkomentar bahwa ini tidak sepanas di zona vulkanik, namun cukup untuk membuat tubuhnya terasa meleleh. Tiba-tiba, 3 makhluk mandragora muncul di belakangnya, seperti sosok yang menyeramkan, lalu melancarkan jurus andalan mereka, formasi pelukan 3 arah. Namun serangan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Gu. Ia bangkit dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa mereka tiba-tiba menyerangnya. Melihat keributan itu, Nari mengeluh kesal dan menanyakan mengapa mereka bertengkar. Chion memperhatikan bahwa para mandragora tampak marah karena wilayah mereka telah disusupi. Di sisi lain, Nam yang sedang menyiapkan piring berkata bahwa mereka sudah menunggu lama, lalu memperkenalkan hidangan yang manis, asam, dan sangat menggugah selera. Ia menyebutnya yubu chobab, makanan favorit anak-anak yang berbahan dasar kantong tahu. Mudah dibuat, namun selalu tampak istimewa. Gu berkomentar bahwa hidangan itu terlihat cukup layak disantap. Nam pun mengundang semua untuk makan bersama. Saat mereka menikmati hidangan, Chion kembali menanyakan pada Nam soal wajahnya yang lebam, mengingat pertanyaan itu belum dijawab. Nam akhirnya menjelaskan bahwa ia pergi ke asosiasi Hunter untuk mendaftar ujian kenaikan peringkat, namun bertemu dengan sekelompok pemburu kelas A yang bersikap sombong. Chion menduga bahwa Nam diejek oleh para peserta lain karena sudah 7 kali gagal ujian, hingga akhirnya terjadi perkelahian yang membuatnya terluka. Dengan nada kecewa, Nam menambahkan bahwa mereka menyuruhnya berhenti berkeliaran dan menodai reputasi tempat itu. Ia juga mengeluh bahwa para senior terus mengejeknya, bertanya apakah harga dirinya telah jatuh bersama rambutnya, dan saat itulah kesabarannya benar-benar habis. Chion menatap Nam dengan heran, bertanya apakah Nam hanya memangkas rambutnya atau benar-benar mencukur habis kepalanya. Nam bergumam tak jelas, mengalihkan topik dengan ocehan aneh yang membuat Chion akhirnya bertanya kapan ujian kenaikan pangkat akan diadakan. Dengan nada lelah, Nam menjawab bahwa ujian itu akan berlangsung dalam 60 hari. Mendengar itu, Chion berkata bahwa sudah waktunya bagi Nam menjalani pelatihan khusus. Seketika semangat membuncah dalam diri Nam, ia berkata akan melakukan apapun. Namun, Chion menatapnya datar dan berkata bahwa mulai sekarang, Nam akan mengambil alih tugas mencuci piring dari Kim Nari. Batu pijar sisa yang berlumur debu vulkanik itu harus dibersihkan sampai bersinar kembali. Terkejut, Nam menatap Chion tak percaya dan berkata bahwa Chion baru saja menyebutnya pelatihan khusus. Chion hanya menjawab tenang bahwa jika Nam tidak mau melakukannya, maka ia bisa saja hidup selamanya sebagai petarung kelas B. Tanpa memperhatikan wajah Nam yang murung, Chion kemudian menoleh ke Kim Nari dan berkata bahwa mereka akan pergi memancing untuk membantu pencernaan. Kim Nari langsung tersenyum antusias, mengatakan bahwa memancing terdengar menyenangkan. Sementara Nam menunduk dengan hati yang berat. Meski kecewa, ia percaya Chion pasti memiliki alasan tersendiri memberinya tugas itu. Banyak yang mengira Nam adalah seorang jenius alami. Namun kenyataannya ia hanyalah sosok yang menempuh jalan panjang penuh kerja keras. Ia bukan orang yang mendapatkan kemampuan dari keberuntungan, melainkan dari ketekunan. Ia adalah pria yang bertahan dengan tekad hingga akhir, yang bangkit lagi meski telah jatuh berkali-kali. Saat tangannya sibuk membersihkan batu pijar dan peralatan dapur, pikiran itu terus berputar di benaknya, menguatkan hatinya. Sementara itu, Chion dan Kim Nari duduk di tepi danau dengan alat pancing di tangan. Kim Nari memandang ke air dengan raut bingung, bertanya, mengapa tidak ada seekor ikan pun yang mau memakan umpannya. Nari memperhatikan, lalu menyadari bahwa semua ikan justru berkumpul di sekitar Nam yang sedang mencuci. Dari kejauhan, Nam mengeluh bahwa makhluk air adalah lawan alami yang paling tidak cocok untuk atributnya, dan gigitan mereka terasa menyakitkan, membuatnya tidak menikmati tugas itu sama sekali. Chion menghela napas pelan,
merasa bahwa pria itu membutuhkan pengawasan terus-menerus, lalu bertanya apa sebenarnya fungsi mana yang dimiliki Nam. Nam menjelaskan bahwa ia terus berlatih selama sesi pelatihan, tapi hasilnya tidak pernah baik. Tanpa berkata banyak, Chion mengambil sebuah batu pijar besar dari dalam tasnya dan menyodorkannya pada Nam, menyuruhnya untuk memegangnya. Nam ragu-ragu, tapi menurut juga. Begitu tangannya menyentuh batu itu, wajahnya berubah, seolah semua tenaga dalam lengannya lenyap, dan ia buru-buru meletakkannya kembali, mengatakan bahwa batu itu dipenuhi energi iblis yang membuat tubuhnya kehilangan kekuatan. Dengan tenang, Chion menjelaskan bahwa sebagian batu pijar memang mengandung energi iblis yang terkondensasi, energi mentah yang belum disaring dari dunia iblis. Karena itulah, Nam harus menggunakan mana murninya untuk mendorong keluar energi itu, agar bisa memanfaatkan kekuatannya dengan benar. Chion menambahkan bahwa Nam sebenarnya memiliki banyak cadangan mana dalam tubuhnya, hanya saja ia belum cukup mahir mengendalikannya. Chion kemudian membuka jalur mana di tubuh Nam. Seketika Nam terkejut merasakan aliran hangat yang mengalir di dalam dirinya. Chion berkata bahwa sebuah jalur baru telah terbuka dan memintanya mengikuti aliran itu, menyalurkan mana melewatinya, lalu mencoba mengangkat kembali batu pijar itu. Kali ini, Nam berhasil mengangkatnya dengan mudah. Perasaan bahagia mengalir dalam dirinya, dan dengan mata berbinar, ia menyadari bahwa semua tugas mencuci dan membersihkan batu pijar itu ternyata bagian dari rencana besar Chion untuk melatih kendali mananya. Dengan nada datar tapi tersirat senyum, Chion berkata, kalau begitu, Nam bisa terus menyalurkan mana sambil melanjutkan pekerjaan cuciannya. Nam pun tertawa semangat, berkata bahwa ia bisa diandalkan dan menyebut dirinya pria yang mampu membuat apapun bersinar jika diberi waktu. Sosok yang sederhana namun tangguh. Senja bergulir menjadi malam. Semua orang tertidur, kecuali Gu yang masih terjaga karena sempat tertidur siang tadi. Saat ia menatap ke arah tenda, dilihatnya Kim Nari bangun diam-diam dan berjalan keluar. Penasaran, Gu mengikuti dari kejauhan. Kim Nari berhenti di tepi danau, duduk dengan wajah murung. Ia menatap pakaian yang dikenakannya, mengeluh pelan bahwa pakaian itu selalu kotor, padahal itu hadiah dari Chion. Ia berkata lirih pada dirinya sendiri bahwa tak apa, nanti akan bersih lagi setelah dicuci. Lalu mulai membasuhnya di air danau yang tenang. Dari balik pepohonan, Chion dan Gu memperhatikannya. Chion berbisik heran, bertanya mengapa Kim Nari mencuci pakaian di tengah malam seperti itu. Gu menjawab pelan bahwa jelas alasannya, karena ia seorang gadis dan tak memiliki pakaian ganti lainnya. Chion terdiam sejenak. Ia berpikir bahwa untuk dirinya, pakaian bukanlah hal penting, tapi bagi seorang gadis, tentu berbeda. Ia mulai merasa apakah selama ini ia terlalu mengabaikannya. Setelah selesai mencuci, Kim Nari tersenyum lega melihat pakaiannya bersih kembali. Chion lalu mendekatinya perlahan. Kim Nari terkejut melihatnya muncul di tengah malam dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Chion menjawab ringan bahwa ia hanya sedang berjalan-jalan bersama Gu dan bertanya apakah Kim Nari juga keluar untuk berjalan-jalan. Kim Nari gugup tapi mengangguk setuju. Chion tersenyum meminta agar ia diam sejenak, lalu mengikatkan sehelai bunga di pinggangnya. Ia bertanya bagaimana menurutnya, lalu menambahkan bahwa bunga itu terlihat manis padanya. Kim Nari tersenyum bahagia, berkata bahwa bunga itu mirip dengan bunga milik Chion. Chion menjelaskan bahwa itu bunga Forestia, bunga kesukaannya. Tiba-tiba, Kim Nari mendengar suara dari balik semak dan tampak ketakutan, bertanya suara apakah itu. Chion menenangkannya, mengatakan bahwa tidak apa-apa, hanya seekor belalang. Meski sebenarnya ia tahu itu adalah belalang baja, makhluk kelas B. Ia tidak ingin membuat Nari khawatir. Lalu ia bertanya lembut apakah Kim Nari membutuhkan sesuatu, mungkin pakaian atau alas kaki. Kim Nari menjawab dengan tulus bahwa ia sudah diberi olehnya, dan mengatakan bahwa ia benar-benar menyukai pakaian pemberian Chion. Adegan beralih ke distrik 13 di wilayah kumuh. Saat Chion meninggalkan dunia iblis dan tiba kembali di dunia manusia, pikirannya masih dipenuhi bayangan Kim Nari. Ia teringat bagaimana gadis itu dengan ringan berkata bahwa ia baik-baik saja hanya dengan satu set pakaian yang bahkan tidak pas di tubuhnya. Ia berpikir bahwa hal itu tidak seharusnya dibiarkan. Ia merasa seharusnya membawa Nari bersamanya untuk memilih sendiri. Namun khawatir dunia manusia masih terlalu menakutkan baginya setelah semua yang ia alami. Dalam hatinya, Chion merasa aneh karena dirinya sampai menggunakan batu portal hanya untuk kembali ke tempat semiskin distrik itu demi membeli pakaian untuk seorang gadis kecil. Sambil berjalan melewati jalan yang suram, ia menatap sekeliling, mencoba mengingat di mana letak toko pakaian yang dulu pernah ia kunjungi, sambil bertanya-tanya,
apakah toko itu masih ada atau sudah lama hilang di telan waktu. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekati tokoh utama dan bertanya apakah ia sedang mencari toko pakaian. Dengan suara cepat dan penuh percaya diri, pemuda itu menawarkan diri untuk menjadi penunjuk jalan dengan biaya jasa 10.000 won, sambil meyakinkan bahwa ia tahu tempat yang murah dan bagus. Tokoh utama menjawab tenang bahwa ia akan membayar setelah berganti pakaian. Mendengar itu, pemuda tersebut mendesah panjang, dalam hati mengira bahwa orang di depannya pasti pemburu pemula yang baru kembali dari dunia iblis, kehilangan segalanya, bahkan tak punya 10.000 won. Ia bertanya lagi, apakah tokoh utama masih punya uang untuk membeli pakaian, lalu menyuruhnya ikut berjalan. Sambil melangkah di jalan yang berdebu, pemuda itu berkata bahwa biasanya ia meminta bayaran di muka. Namun kali ini ia membuat pengecualian karena tokoh utama terlihat begitu menyedihkan. Tokoh utama berterima kasih dan pemuda itu memperkenalkan diri sebagai bongsu. Tokoh utama pun memperkenalkan dirinya dan bongsu dengan cepat berkata bahwa ia akan memanggilnya kakak. Mereka berjalan menembus jalanan sempit dan tatapan tokoh utama sempat berhenti pada sebuah mobil patroli yang melintas. Dalam hati ia berpikir bahwa wilayah kumuh itu kini terasa jauh lebih aman dari yang ia ingat. Bongsu menatapnya dan berkata bahwa ia pasti belum lama bangkit sebagai pemburu. Tokoh utama mengaku bahwa hal itu memang tampak jelas. Bongsu, dengan gaya bicara yang lebih dewasa dari usianya, memperkirakan bahwa tokoh utama pasti keluar dari gerbang tanpa peralatan apapun dan mungkin telah menghabiskan banyak uang hanya untuk kehilangan semua perlengkapannya dicuri para penjahat. Ia mencoba menyemangati tokoh utama bahwa semua pemburu pemula pasti pernah mengalaminya. Tokoh utama menatapnya sambil tersenyum kecil dan berkata bahwa Bongsu tahu banyak untuk seseorang seusianya. Mendengar itu, Bongsu langsung panik, berkata cepat bahwa ia bukan anak kecil, hanya tubuhnya pendek karena dulu tidak cukup makan. Lalu dengan bangga menegaskan bahwa usianya sudah 17. Tokoh utama hanya diam menatap lurus ke depan. Bongsu kemudian menjelaskan bahwa meskipun seluruh wilayah itu disebut daerah kumuh, distrik 13 sebaiknya dihindari karena sangat berbahaya. Ia menunjuk sekelompok orang di kejauhan, lalu berkata bahwa geng ruang yang dulu beroperasi di distrik 11 kini memperluas wilayahnya ke distrik 13. Polisi bahkan sudah menyerah dan tak lagi berpatroli di sana. Mendengar nama geng itu, tokoh utama teringat akan panti asuhan tempat ia pernah tinggal di distrik 13, bertanya-tanya dalam hati, apakah tempat itu masih ada? Adegan bergeser ke sebuah toko pakaian kecil. Di dalamnya, sang pemilik toko sedang menggerutu, menganggap dirinya gila karena mencoba menjalankan bisnis pakaian di wilayah kumuh, di mana pasangan muda pun kesulitan untuk membesarkan keluarga. Ia mulai berpikir untuk mengganti usaha. Namun bunyi bel pintu toko tiba-tiba berdering. Bongsu dan tokoh utama masuk, melambaikan tangan ramah sambil memanggil sang pemilik sebagai Ajuma Park. Dengan nada kesal, pemilik toko berteriak bahwa ia bukan nyonya karena belum menikah, sambil memanggil Bongsu dengan sebutan nakal yang lembut. Tokoh utama melihat sekeliling, merasa aneh karena ini pertama kalinya ia benar-benar membeli pakaian. Bongsu menjelaskan bahwa tokoh utama membutuhkan pakaian. Pemilik toko memanggil Bongsu mendekat dan ia pun melangkah hati-hati. Tanpa peringatan, sang pemilik menjewer pipinya sambil menuntut penjelasan apakah ia berencana terus membawa para pemburu yang tak punya uang ke tokonya dan apakah ia tahu seberapa banyak utang yang belum dibayar. Bongsu meringis, menjawab bahwa ia tidak tahu apakah tokoh utama punya uang atau tidak. Pemilik toko menatap sekilas dan berkata bahwa siapapun bisa tahu hanya dengan melihat bahwa pria itu jelas tidak punya uang. Namun Bongsu membela tokoh utama, mengatakan bahwa ia tampan dan mengingatkan sang pemilik bahwa dulu ia pernah berkata agar Bongsu membawa pemburu yang tampak menyedihkan karena mereka mengingatkannya pada adik laki-lakinya yang telah tiada. Mereka pun saling bersahutan dengan suara keras, hingga pemilik toko menegaskan bahwa ia hanya pernah berkata begitu sekali 2 kali saja, dan jika terus membantu anak jalanan seperti Bongsu, ia sendiri akan berakhir tanpa tempat tinggal. Bongsu menunduk, berkata lirih bahwa tidak ada yang pernah memintanya untuk membantu, justru dialah yang dulu pertama kali membelikannya makanan. Pemilik toko hanya mendengus, lalu berkata agar Bongsu melihat dirinya sendiri, menambahkan bahwa ia akan memberinya sedikit uang untuk membersihkan diri. Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, tokoh utama angkat bicara. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa ia ingin membeli pakaian, lalu menyerahkan cek senilai 10 juta won. Ia menambahkan bahwa itu semua uang yang ia miliki dan bertanya berapa banyak pakaian yang bisa ia dapatkan dengan jumlah itu. Baik Bongsu maupun sang pemilik toko terdiam kaget.
menatap kilau cek itu dengan mata membelalak. Dalam sekejap, sikap pemilik toko berubah total. Dengan senyum lebar, ia berkata bahwa tokoh utama datang ke tempat yang tepat untuk menemukan versi terbaik dirinya setiap hari, lalu menyambutnya di Happy Kiwi World. Bongsu dengan cepat berlari menyiapkan camilan dan minuman untuknya, sementara tokoh utama tampak terkejut dengan perubahan sikap mereka yang mendadak. Pemilik toko yang kini bersemangat menjelaskan bahwa mereka menjual semua jenis pakaian, dari dewasa hingga anak-anak, dan bertanya, apakah tokoh utama berbelanja untuk dirinya sendiri. Tokoh utama menjawab bahwa ia membutuhkan pakaian untuk seorang gadis usia taman kanak-kanak dan juga untuk dirinya. Sang pemilik toko tersenyum kagum, memuji bahwa ia sungguh baik hati, lalu menegaskan bahwa ia datang ke tempat yang tepat karena pakaian anak adalah spesialisasi mereka. Ia memintanya mulai memilih dari koleksi musim semi musim panas terbaru, menjelaskan bahwa rendah adalah elemen penting dan pakaian dengan potongan praktis paling cocok untuk anak yang aktif. Ia menyuruh tokoh utama mengambil apapun yang berwarna merah muda. Transaksi berlangsung besar, pemilik toko menjual begitu banyak hingga berharap setiap hari bisa seperti ini. Ia mengeluh pelan karena tak bisa menjual lebih banyak akibat stok yang habis. Ia menghitung bahwa pembelian itu mencakup lebih dari 100 potong pakaian, lalu bertanya apakah tokoh utama ingin pengiriman dilakukan ke alamat tertentu. Tokoh utama menolak dan berkata ia akan membawanya sendiri. Dengan tenang, ia menyerahkan beberapa potong pakaian dan sedikit uang kepada Bongsu, mengatakan bahwa itu untuknya, lalu meminta satu bantuan terakhir. Mereka berjalan bersama, hingga akhirnya tiba di sebuah penginapan bersih dan rapi, seperti yang Bongsu janjikan. Bongsu menjelaskan bahwa tempat itu aman karena dekat kantor polisi, dan pemiliknya orang yang baik. Tokoh utama berkata agar Bongsu menunggu di luar sebentar karena ia akan kembali segera. Namun di dalam hati, Bongsu merasa gelisah. Ia berpikir bahwa sebaik apapun tokoh utama tampak, ada yang terasa aneh. Memberinya biaya 100.000 won, membeli pakaian untuknya, lalu membawanya ke penginapan. Ia teringat kisah-kisah tentang anak jalanan yang ditipu dengan uang, lalu dibawa pergi entah kemana. Ia sempat ingin kabur, tetapi ragu, karena mungkin saja tokoh utama benar-benar orang baik, seperti Nona Park. Beberapa saat kemudian, tokoh utama keluar dengan senyum tenang, mengatakan bahwa pemilik penginapan tampak ramah dan kamar yang disewakan bersih, sama seperti yang Bongsu katakan. Ia lalu menyerahkan kunci kamar kepadanya, menambahkan bahwa ia tampak seperti seseorang yang telah lama hidup di jalanan, dan kini pantas mendapat tempat yang layak untuk beristirahat. Chion menjelaskan bahwa ia telah membayar sewa tempat itu untuk 1 tahun penuh di muka, sehingga mulai sekarang Bongsu akan tinggal di sana. Ia juga sudah membayar biaya makan, jadi Bongsu harus memastikan dirinya makan dengan baik setiap hari. Bongsu tertegun, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan wajah serius, Chion berkata bahwa ia akan pergi. Bongsu menatapnya curiga dan bertanya, apakah yang dimaksud dengan pergi ke dalam? Berarti Chion berencana menculiknya. Chion membuka gerbang dan menjawab tenang bahwa Bongsu sendiri yang memperkenalkan mereka. Masih kebingungan, Bongsu bertanya jika itu bukan tujuan Chion, lalu apa sebenarnya alasannya memanggilnya kakak. Ia menambahkan bahwa Chion baru saja mengenalnya hari itu, namun sudah memberinya uang jasa, membelikannya pakaian, bahkan menyiapkan tempat tinggal. Bongsu bertanya mengapa Chion begitu baik kepadanya. Dengan senyum tenang, Chion menjawab bahwa semua itu mengingatkannya pada masa lalu, masa ketika ia sendiri pernah hidup seperti Bongsu. Setelah itu, Chion mengucapkan selamat tinggal dan melangkah pergi. Ketika kembali ke dunia iblis, Chion disambut oleh Kim Nari yang tampak cemas, bertanya kemana ia pergi tanpa memberi kabar. Chion menjawab santai bahwa ia pergi untuk membeli hadiah untuknya. Mendengar itu, wajah Kim Nari langsung berseri-seri. Melihat tumpukan pakaian baru di tangan Chion, Gu bertanya dengan terkejut berapa banyak yang telah ia beli. Kim Nari memandangi baju-baju itu dengan gembira, mengelus kainnya sambil berkata bahwa semuanya sangat indah. Chion tersenyum dan berkata, jika ada yang ia sukai, ia boleh mencobanya di dalam. Dengan penuh semangat, Kim Nari berlari masuk untuk mencoba. Sementara itu, di dalam gubuk kayu, telur misterius yang mereka simpan mulai bergerak aneh. Chion menatap pakaian-pakaian yang sudah ia lipat rapi dan merasa tenang entah mengapa. Tak lama kemudian, Kim Nari keluar mengenakan gaun cantik lengkap dengan topi, memanggil Chion agar melihatnya. Chion berpikir bahwa pakaian itu tampak sangat cocok untuknya, dan ia berkata bahwa memang indah. Apakah itu yang paling ia sukai? Malu-malu, Nari menjawab bahwa ia ingin mencoba beberapa lagi. Ia kemudian keluar mengenakan celana jeans, bingung bagaimana cara memakainya, lalu menggantinya dengan kaos milik Chion dan bercanda bahwa ia kini seperti hantu. Melihat tingkahnya,
Cion menyadari bahwa Nari benar-benar sedang bersemangat. Gu ikut berkomentar bahwa Nari terlihat sangat menggemaskan. Beberapa saat kemudian, Nari muncul lagi memakai hoodie bergambar anak ayam di tengahnya. Sambil tertawa, ia berkata bahwa anak ayam itu mirip dengan Gu dan karena itu ia menyukainya. Gu tampak tidak percaya mendengar ia disamakan dengan anak ayam. Cion tertawa kecil dan berkata bahwa itu pilihan yang bagus. Lalu bertanya apakah Nari ingin belajar menata pakaian-pakaian itu sendiri. Dengan antusias, Nari mengangguk setuju. Melihat banyaknya pakaian di sekitar, Gu bertanya apa yang akan Cion lakukan dengan semua itu karena ruangan mereka sudah hampir penuh. Cion menjawab bahwa ia berencana memperluas rumah dan membuat ruangan khusus untuk pakaian. Gu bertanya lagi apakah itu berarti mereka harus menebang lebih banyak pohon. Cion menenangkan dan berkata bahwa ada orang lain yang akan melakukannya. Ia kemudian memanggil Nam dan menanyakan apakah ia ingin menjalani latihan khusus. Dalam sekejap Nam muncul, penuh semangat, mengatakan bahwa ia selalu siap. Sambil menyerahkan pakaian kulit kepada Cion, Nam berkata bahwa ia juga sudah menyiapkan perlengkapan latihan dengan baik. Cion menatapnya bingung dan bertanya perlengkapan seperti apa yang ia maksud. Nam menjelaskan bahwa pakaian kulit yang ia kenakan itu sebenarnya adalah perlengkapan latihan Cion yang konon mengandung racun kuat. Ia mengingat saat dulu hampir kehilangan kesadarannya karena menyentuh pakaian itu secara ceroboh. Namun, alih-alih takut, Nam tampak bersemangat, yakin bahwa ini adalah metode latihan unik Cion. Cara melatih diri hingga batas tertinggi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjadi lebih kuat. Dengan nada hormat, Nam berkata pada kakaknya bahwa ia benar-benar mengaguminya dan bertekad untuk berlatih lebih keras mengikuti jejaknya. Cion, dalam hati, hanya berpikir bahwa pakaian itu sebenarnya belum dicuci dengan benar karena ia terlalu malas melakukannya. Namun dengan wajah datar, ia menyuruh Nam memakai pakaian kulit itu. Nam terkejut mendengar perintah tersebut, tetapi Cion menegaskan bahwa itu pakaian latihan yang sempurna untuk Nam. Ia sendiri sudah menyelesaikan latihannya, jadi kini giliran Nam untuk mengenakannya dan pergi menebang pohon. Nam terlihat putus asa. Sementara Gu berkata bahwa ia akan memilih pohonnya. Nam memprotes dengan cemas bahwa ia mungkin tidak akan kuat mengenakannya. Namun belum sempat melanjutkan, suara Nari terdengar dari dalam rumah memanggil, mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan telur itu. Mereka semua menatap saat telur itu mulai bergetar hebat. Cion memperhatikan gerakannya dan menyimpulkan bahwa telur itu akan menetas dalam waktu dekat. Nam khawatir mengatakan bahwa jangan-jangan makhluk di dalamnya adalah monster berbahaya. Nari membantah dengan yakin bahwa yang akan lahir pasti makhluk mungil yang baik. Nam memperingatkan bahwa tak ada yang bisa tahu pasti. Nari, dengan wajah kesal, bersikeras bahwa itu tidak mungkin berbahaya. Tiba-tiba, telur itu retak dan pecah. Nam bersembunyi di belakang Nari, berseru bahwa telur itu benar-benar menetas. Nari menatap penuh antusias saat cakar kecil muncul lebih dulu, disusul oleh ekor. Nam terkejut melihat cakar tajam, sisik tebal, dan lidah yang bergerak cepat, mengira itu makhluk yang berbahaya. Namun, sesaat kemudian, yang muncul justru seekor makhluk mungil dan lucu. Nam terpaku, tidak tahu apakah itu anak ular atau anak burung, dan bertanya makhluk jenis apa itu sebenarnya. Nari melompat kegirangan, memandangi makhluk kecil itu sambil berkata bahwa ia sangat lucu. Tiba-tiba makhluk itu melompat ke udara dan mendarat di wajah Nam. Nam menjerit panik, dan Gu segera memukul pelan kepalanya dengan tongkat sambil menyuruhnya cepat bekerja, karena masih banyak tugas menanti. Nam heran mengapa makhluk kecil itu tampak seolah sedang memarahinya dan bertanya-tanya apakah ia hanya berhalusinasi. Karena pengaruh pakaian beracun itu, ia hampir tak bisa bernapas sambil berpikir bagaimana Cion bisa bertahan dengan hal semacam itu. Sementara itu, Cion menyelesaikan lipatannya dan berkata bahwa mencuci pakaian setelah sekian lama ternyata menyenangkan. Nari lalu memberitahu bahwa makhluk kecil itu yang mereka yakini seekor ular, menyukai roti, mudah diatur, dan tampak lembut. Cion tersenyum dan berkata bahwa mungkin makhluk itu tahu Nari telah menyelamatkannya. Nari kemudian bertanya nama apa yang sebaiknya mereka berikan. Cion berpikir sejenak dan menyarankan nama Sasa karena ia seekor ular. Namun tiba-tiba Sasa melompat dari tangan Nari dan melarikan diri. Nari segera berlari mengejarnya, sementara Gu tertawa kecil, berkomentar bahwa kedua makhluk kecil itu tampak bermain dengan sangat akrab. Cion memperhatikan dari jauh, tersenyum tenang, menyadari bahwa Nari benar-benar menyukai anggota baru keluarga mereka itu. Tokoh utama bertanya apakah makhluk itu merupakan spesies khusus,
sebab ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Gu mengakui bahwa ia juga belum pernah melihatnya, namun menambahkan bahwa jika benar makhluk itu berasal dari wilayah vulkanik, mereka harus mengawasi Mandragora dengan sangat hati-hati. Tokoh utama bertanya alasannya, dan Gu menjelaskan bahwa kebanyakan makhluk dari wilayah vulkanik menganggap jenis tumbuhan sebagai santapan istimewa. Karena tanaman di sana sangat langka, mereka akan memakan apapun yang ditemukan. Dan semakin kuat energi sihir dalam tanaman itu, semakin besar pula daya tariknya bagi mereka. Gu menimpali bahwa makhluk tersebut pasti akan mencoba menggali dan memakan Mandragora. Bahkan mungkin merupakan musuh alami bagi mereka. Saat Sasa berdiri berhadapan dengan para Mandragora, menatap mereka dengan tegang, Nam bertanya apa yang sedang terjadi. Chion menjawab bahwa prediksi Gu tampaknya benar. Nari dengan penuh tekad menyatakan bahwa ia akan menghentikan makhluk itu. Tokoh utama berkomentar bahwa alangkah baiknya bila mereka tidak perlu bertarung, namun mengingat ini adalah wilayah iblis, mungkin mereka perlu menetapkan hierarki setidaknya sekali. Sasa yang tampak masih muda dan tidak berbahaya, membuat tokoh utama memutuskan agar mereka hanya mengamati dulu. Tampak makhluk itu menargetkan Mandragora terkecil, namun yang tertua segera menghadang cakarnya dengan sebatang tongkat. Tokoh utama memuji formasi segitiga pertahanan para Mandragora yang sangat rapi. Nam bertanya apakah mereka berencana bertahan dulu sebelum membalas serangan, dan Gu membenarkan hal itu, karena seperti yang diduga, Mandragora kedua langsung melancarkan serangan balik. Nari melihat Sasa menangkis serangan Mandragora dengan ekornya, bahkan tampak seperti tersenyum. Gu memperingatkan agar mereka tidak menurunkan kewaspadaan, karena Mandragora ketiga belum bertindak. Benar saja, Mandragora ketiga menyerang, membuat Nam terkejut karena Sasa tampak menitikan air mata. Nari menyadari bahwa mungkin makhluk itu terkejut karena baru pertama kali merasakan serangan seperti itu sejak lahir. Sasa pun pergi sambil menangis dan Nari segera mengikutinya. Chion menyimpulkan bahwa hari ini para Mandragora yang menang. Nam bertanya apakah kemenangan itu pantas dianggap istimewa. Dan Gu hanya tersenyum, mengatakan bahwa pertarungan itu cukup menghibur. Chion menghela napas berkata bahwa saatnya kembali bekerja, sedangkan Nam dan Gu masih beradu argumen. Adegan berganti. Seorang pria aneh dengan kepala elang dan tubuh manusia, memiliki sayap besar di punggungnya, tampak terbang di atas lautan. Di sisi lain, Nam hampir kehabisan tenaga karena latihan keras bersama Gu. Sementara Kim Nari sedang menaruh larutan penutup di antara batang kayu ruangan lemari. Tokoh utama tampak sibuk melipat dan menata pakaian dengan teliti. Sementara itu, Nam melepaskan pakaian kulit beracun dan melemparkannya ke tanah dengan napas lega. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya, menyadari bahwa ia akhirnya menyelesaikan tugas berat dari tokoh utama setelah bekerja tanpa tidur selama 2 hari penuh. Menatap ruangan lemari yang telah selesai dibangunnya, Nam dapat merasakan energi iblis yang halus bergetar di dalamnya. Ia bertanya-tanya apakah hasil kerjanya sesuai dengan standar sang tokoh utama. Tak lama kemudian, Chion datang berdiri di belakangnya dan memuji bahwa ruangan itu jauh melampaui harapannya, membuat Nam terkejut namun bangga. Kim Nari tiba dengan wajah cerah, langsung mencium aroma harum bunga yang lembut dan menanyakannya dengan antusias. Nam membenarkan dan tersenyum, menikmati efek menenangkan dari wangi lavender itu. Nari penasaran mengapa kayu tersebut memancarkan aroma bunga, dan Chion menjelaskan sambil tersenyum bahwa Gu sengaja memilih jenis kayu aromatik yang mengeluarkan wangi alami yang menenangkan. Tokoh utama menatap sekeliling dan menyadari bahwa bahkan para Mandragora dan Sasa tampak menikmati aroma tersebut. Nam kemudian bertanya, apakah nama Sasa sudah benar-benar diputuskan untuk makhluk berkaki 2 itu? Nari menjawab bahwa nama itu memang pilihan tokoh utama. Tokoh utama menambahkan bahwa ia tidak keberatan jika ada nama yang lebih baik. Nam mengusulkan nama lain yang terdengar lucu, namun Chion menolaknya dengan tawa kecil, mengatakan bahwa selera Nam dalam memberi nama terlalu aneh. Nari pun mencoba memberi usulan nama lain, namun juga ditolak. Gu bahkan bergurau dengan memberi usulan nama aneh yang membuat semua orang tertawa. Saat tokoh utama menanyakan nama asli Gu, ia menjawab dengan bangga bahwa namanya adalah Rocky Mountain Horseshoe. Tidak ada yang memiliki ide lebih baik, sehingga akhirnya mereka sepakat untuk tetap menggunakan nama Sasa. Nam dan Nari tersenyum lebar menerimanya. Gu kemudian bertanya apa rencana mereka selanjutnya sekarang setelah ruangan lemari selesai dibangun. Chion mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang ia inginkan, sesuatu yang dulu dilihatnya di dunia manusia. Ia tersenyum, mengingat bahwa awalnya ia mengira tidak memerlukannya, tetapi kini, dengan para sahabat di sisinya, ia merasa benda itu menjadi penting.
Ia menjelaskan bahwa ia ingin membangun pagar di sekitar rumah agar tidak ada yang dapat mendekat atau masuk ketika ia sedang tidak ada. Nam memandang rumah itu, merasakan energi iblis yang memancar, dan bertanya siapa yang berani mendekati tempat seperti itu. Chion menjawab bahwa mereka tidak bisa lengah, karena bisa saja muncul monster peringkat A atau pemburu lain yang masuk ke wilayah mereka. Gu menyarankan untuk menggunakan kayu dengan energi iblis yang padat dan tahan lama. Ia juga mengusulkan perjalanan ke daerah pesisir untuk mencari bahan bernama batu kuarsa kuning yang jauh lebih keras dari batu giok hitam. Gu menambahkan bahwa mereka dapat menghiasi pagar itu dengan batu cahaya di bagian bawahnya agar tampak indah. Tokoh utama menyetujui gagasan itu dan memutuskan bahwa mereka memang akan pergi ke daerah pesisir. Kim Nari tampak sangat bersemangat, namun Nam justru terkejut dan ketakutan. Ia gemetar, tidak sanggup berbicara karena tahu betapa berbahayanya tempat itu. Dalam kebisuannya, sebuah ide muncul di benaknya. Senyumnya berubah samar dan aneh. Chion menatapnya, sementara Nam berlutut di tanah, tubuhnya diterangi cahaya. Ia mengatakan kepada Chion bahwa ia harus kembali untuk menenangkan energi sihir yang memengaruhinya. Chion mengangguk dan berpesan agar Nam menjaga Mandragora dengan baik jika mereka terlambat kembali. Dengan nada cemas, Nam memperingatkan Chion agar berhati-hati di daerah pesisir meski ia adalah kakaknya sendiri. Chion bertanya alasannya, dan Nam menjelaskan bahwa daerah pesisir adalah wilayah yang sangat berbahaya, bahkan terlarang bagi siapapun di bawah peringkat A. Ia menegaskan bahwa di sana kini dikuasai oleh dua makhluk bencana besar. Chion terkejut dan meminta penjelasan. Nam mengatakan bahwa yang dimaksudnya adalah dua pemburu chimera yang melarikan diri dari laboratorium, makhluk berkepala burung dan bertubuh manusia. Adegan berpindah memperlihatkan sosok pria berkepala burung terbang di atas lautan, sementara seorang pria berambut pirang di daratan bersiap menyerang. Pria itu menyalurkan energi sihirnya dan melancarkan serangan, mengenai makhluk burung itu dengan tepat. Namun, makhluk tersebut tidak terpengaruh dan terus terbang. Pria pirang itu mulai berpikir bahwa mungkin rumor tentang makhluk itu sebagai monster bencana telah dilebih-lebihkan. Saat makhluk itu terbang menjauh, ia bertanya kepada pemimpinnya apakah mereka akan mengejar, tetapi pemimpinnya menolak, menjelaskan bahwa masih ada chimera lain yang harus mereka lacak dan mereka akan menggunakan pelacak untuk menemukannya nanti. Pria pirang itu bingung mengapa makhluk itu belum berubah sepenuhnya menjadi monster atau bahkan belum dilenyapkan. Sang pemimpin menyebutnya sebagai hasil gagal dari eksperimen laboratorium dan dengan nada keras menegaskan bahwa karena ia menganggap para pemburu chimera sebagai puncak pencapaian umat manusia, ia tidak bisa membiarkan hasil gagal mencoreng nama mereka. Ia bertekad untuk menghapus makhluk itu dari dunia. Saat itu, seorang anggota tim yang mengamati dengan teropong melapor bahwa makhluk burung itu bukan melarikan diri, tetapi justru terbang langsung menuju mereka. Sang pemimpin panik dan segera memerintahkan agar penghalang pertahanan dipasang. Dalam hitungan detik, penghalang itu berdiri, namun tidak mampu menahan serangan makhluk tersebut yang langsung menghantam dan memecahkannya berkeping-keping. Kaget, pemimpin itu hanya sempat berteriak agar anak buahnya menghentikan makhluk itu dengan segala cara. Namun tiba-tiba, Kim Nari muncul di tengah pertempuran, melepaskan pukulan keras yang menghempaskan makhluk burung itu jauh ke belakang. Dengan suara tegas, ia menegurnya karena telah menyakiti makhluk lemah. Makhluk itu menatapnya, langsung mengenali bahwa Kim Nari juga merupakan chimera. Nari mendarat dengan anggun, wajahnya menampakkan kekecewaan karena menganggap makhluk itu telah menindas yang tak bersalah. Sementara tokoh utama memperhatikan dari jauh, menyadari bahwa situasinya justru jauh lebih rumit. Tak lama kemudian, perangkat pelacak para pemburu mendeteksi keberadaan makhluk mekanis di sekitar sana, membuat sang pemimpin terperangah. Mendengar percakapan mereka, tokoh utama segera menyadari bahwa makhluk mekanis yang terdeteksi itu pasti Kim Nari sendiri, karena ia adalah makhluk buatan. Di saat bersamaan, makhluk burung itu mendarat di depan tokoh utama yang langsung mengenalinya. Chion bertanya, apakah ia masih mengingatnya? Mengingatkan bahwa dahulu mereka pernah menjadi rekan satu kamar. Makhluk itu terdiam, tampak terkejut, dan perlahan kesadarannya mulai kembali, menyadari siapa sosok yang kini berdiri di hadapannya. Chion menatapnya dan berkata bahwa ia tidak menyangka bisa bertemu kembali, sungguh keajaiban. Makhluk itu lalu berkata bahwa Chion tidak bilang padanya. Chion menatap ke belakang, menduga bahwa orang itu sangat tampak mencurigakan dan mengajaknya untuk pergi. Pria itu memegang lengannya dan berkata untuk bersiap karena mereka akan berkumpul dan membentuk tim. Chion yang melihat mereka berkata,
Jika mereka kembali dan datang ke sini lagi, pasti sangat merepotkan. Dengan senyum sinis, makhluk itu mengajak Cion untuk membereskan mereka sekarang juga. Dalam benaknya ia berkata bahwa benar itu adalah Cion. Ia mengingat kembali masa itu, di mana terlihat dua pasang lengan yang diberikan nomor 17 dan 33. Mereka berdua terbaring di sebuah ruangan, lalu ia menjelaskan bahwa aroma ini yang mampu ia ingat karena penelitian sel chimera menggabungkan dengan aroma wangi. Cion lalu tersenyum. Kemudian makhluk itu berkata, sudah lama tidak berjumpa nomor 17.